Ya bener kan ya? Berturut-turut berarti saya kan ya? Iya Ustadz. Ustadz Hadromi hari Kamis insya Allah. Iya maaf, saya pikir saya diseling, jadi saya apa? Okay. Tapi nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Gitu, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum wa ala alihi wa sahbihi wa wala wal haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Saya minta tolong teman-teman agar nanti lebih aktif lagi ketika kita membahas, karena jujur saya kurang suka pengajaran sistem online ini kalau satu arah. Itu saya nggak senang banget. Teman-teman yang biasa dengan saya pasti tahu ya bahwa saya itu hampir nggak pernah satu arah ya, kecuali kalau terpaksa kondisi, misal khutbah Jumat, kan nggak mungkin khutbah Jumat dua arah, agak sulit. Walaupun tidak melanggar aturan khutbah Jumat sih. Kalau seandainya saya nanya serta khutbah Jumat misalnya contoh, atau kalau misalnya pengajian ya satu arah seperti di rekam di YouTube atau misalnya, itu lain cerita. Tapi kalau kita pengajian gini, apalagi dars yang sebenarnya aslinya adalah daurah yang benar-benar serius, tidak sekedar ceramah tapi juga ada latihannya, ada kuisnya, itu dars ciri khasnya gitu dari dulu. Dan nanti ada hadiah, jangan lupa, termasuk daurah ini ada hadiahnya nanti. Hadiahnya tafsir yang kita kaji ini, tapi terjemah Indonesia-nya. Karena yang kalau Arab itu nggak bisa dijual terpisah. Karena yang versi bahasa Arab nggak bisa dijual terpisah, harus beli 15 jilid. Kalau yang terjemah Indonesia bisa kita beli di Kemain Seni Press, 1 jilid aja. Jilid sama. Itu seperti mana. Baik. Kalau perihal intinya saya harapkan teman-teman, terutama yang laki-laki, agar lebih aktif. Mungkin kalau perempuan seandainya ya mungkin bisa dengan tulisan gitu ya. Tapi kalau laki-laki saya harap dia aktif. Setuju ya? Siap ya? Siap ya? Iya Ustaz. Sama-sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-79, "Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi qalila." Wa'illahu mimma katabat aydihim wa billahum mimma yaksibun. Rangkaian ayatnya 79 sampai 82. Kata Allah Subhanahu wa taala, celakalah bagi orang yang menuliskan kitab suci dengan tangan-tangan mereka. Siapa ini nulis kitab suci dengan tangan mereka? Siapa? Yahudi, Ustaz. Iya, Yahudi dan Nasrani juga. Tentu mungkin kalian teman-teman akan bilang, lah itu Zaid bin Thabit emang nggak nulis kitab suci dengan tangan? Manusia dengan mulut, dengan kaki. Gak gitu maksudnya. Menulis kitab suci dengan tangan ya ngarang. Paham ya? Jadi jangan dipahami, oh itu Zaid bin Thabit dan timnya yang ditunjuk Utsman nulis, ya nggak? Dan para sahabat zaman Rasul nulis. Malah Rasul yang nyuruh nulis, ya nggak? Iya. Oke, jadi saya mau clearkan. Jadi maksud menulis kitab suci dengan tangan yang dicela di sini bukan nulisnya, enggak, justru itu diperintahkan. Ya, alladzi 'allama bil qalam, nun wal qalami wa ma yasturun. Bahkan hadis pun Nabi suruh tulis. Nah, ini nanti saya ingin teman-teman sekalian juga paham bahwa baik Al-Quran dan hadis itu sudah ditulis sejak zaman Nabi hidup. Sudah ditulis sejak zaman Nabi hidup. Tidak benar yang dikatakan orientalis bahwa Al-Quran tercecer, hadis belum ditulis kecuali 200 tahun setelahnya. Itu omongan orang yang membenci Islam semuanya. Dan faktanya tidak seperti itu. Hadis ditulis. Cuma memang penulisan hadis terbatas dan dominannya hafalan. Adapun penulis Al-Quran, maka semua ayat Quran telah ditulis. Dan memang alasan kenapa hadis tulisannya sedikit karena agar tidak tercampur dengan Al-Quran, itu saja. Kalau enggak, mas sahabat sebenarnya secara pribadi mereka menghafal, mengingat dan punya kritik internal sama sahabat kalau seandainya ada yang salah. Jadi Islam terjaga dari sisi karena sahabat ini saling kritik satu sama lain. Contohnya misalnya Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit dapat SK dari siapa untuk ngumpulin mushaf, untuk ngumpulin Quran dari Abu Bakar, ya nggak? Umar musuh Abu Bakar, jadi kita Umar adalah wakilnya Abu Bakar, hakimnya Abu Bakar. Umar itu adalah hakimnya Abu Bakar. Ya, Anda bisa bilang Umar ini mirip-mirip wakil presiden gitu ya. Lebih dia memberikan saran kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan Quran. Maka kemudian Abu Bakar sempat ragu, akhirnya diyakinkan, akhirnya oke, setuju, deal. Kemudian Abu Bakar mengumumkan proyek ini, kerja besar ini, kemudian bahasa kitanya memberikan SK kepada siapa? Zaid bin Thabit. Oke, itu saat ngasih SK ke Zaid bin Thabit, penunjukannya, itu ada yang sejumlah sahabat protes. Ya. Di antara yang protes Ibnu Mas'ud. Di antara yang protes siapa?
Ibnu Mas'ud ini mungkin bagi sebagian orang cerita ini aib, bagi sebagian orang cerita ini. Kalau buat saya enggak, ini bukan aib. Karena dua hal, karena satu ini adalah fakta sejarah ya yang terjadinya bukan di sembarang orang tapi di kalangan sahabat, dan ini ilmiah kok. Perbedaan ketidaksetujuan ilmiah ya, bukan politis, apalagi militer, enggak, ilmiah. Dari sisi ini itu apa, dari sisi ini adalah sahabat, dan kita semua biasa dalam fikih mengungkapkan perbedaan pendapat sahabat, dan itu justru positif. Jadi ini fakta perbedaan pendapat sahabat yang ilmiah. Alasan kedua, karena justru akan menguatkan teori keterjagaan Quran. Alasan kedua, kenapa saya mengungkap kisah bahwa memang faktanya Zaid bin Thabit dikasih SK oleh Abu Bakar, dan banyak yang protes, atau sejumlah sahabat protes, diantaranya Ibnu Mas'ud. Ini justru menguatkan orisi atau autentisitas Al-Quran ya, dan keterjagaan dia dari perubahan. Dari sisi apa kira-kira? Teman-teman kebayang dari sisi apa saya bisa ngomong bahwa ketika sahabat ada yang nggak setuju dengan Zaid, Al-Quran malah semakin terjaga. Kok teman-teman paham nggak? Dari mana? Dari sisi apa? Coba ngomong. Nah, dari sisi apa? Kok bisa saya berkesimpulan gitu? Kira-kira teman-teman setuju nggak? Atau nggak? Jadi lebih banyak yang ngekritik, Ustadz. Itu siapa nih jawab nih? Siapa nih? Oh, Ismail. Jadi ada power steeringnya, Ustadz. Steering komite. Betul, mantap. Ketika ditunjuk, jadi Zaid gitu ya. Kemudian ada yang nggak setuju gitu. Ibnu Mas'ud, oke. Dulu saya perlu bilang bahwa Ibnu Mas'ud nggak setuju di antara karena beliau merasa lebih berhak. Dan ini bukan kepedean pribadi, enggak. Beliau dapat rekomendasi dari Rasul, karena Rasul mengatakan man ahabba an yaqra'al Qur'ana ghaddan tariyan kama unzila falyaqra'u ala qira'ati Ibnu Abi Abd. Barang siapa ingin baca Quran fresh seperti baru turun dari Jibril, bacalah dia seperti Ibnu Mas'ud baca. Ngeri kan? Iya, hadis ngeri banget. Ya, Ibnu Mas'ud dapat rekomendasi. Kemudian ada Ubay. Di mana Nabi SAW mengatakan akraukum Ubay. Yang paling jago dalam Quran, yang paling Quranik dari kalian sahabat adalah Ubay. Jadi sahabat-sahabat yang merasa lebih berhak ini bukan kepedean, tapi saya dapat ini rekomendasi langsung dari Nabi. Hadis, siapa yang pengen Quran seperti turun dari Jibril langsung segar gitu ya. Seperti Ibnu Mas'ud. Yang paling kori Ubay. Kok ini tunjuk Zaid? Nah gitu. Jadi mereka betul sekali bilang Bang Ismail, yaitu dengan demikian ketika ada ketidaksetujuan dari para atau sejumlah sahabat senior, karena Zaid yang ditunjuk adalah umurnya baru 20 tahun saat itu, sekitar 20 tahun atau 21. Sangat muda ya, seumuran teman-teman. Bayangin nih, Nafis ditunjuk, kebayang nggak? Yes, ente ditunjuk Fis sama Pak Presiden. Nah, gimana? Jadi staf sus, contoh gitu ya. Di sini staf susnya ngumpulin apa? Mengumpulin kurang, ngeri nggak? Itu kira-kira dosen-dosen tafsir yang di UIN, yang di Perguruan Tinggi Muhammadiyah pada protes nggak kira-kira? Ulama-ulama di MUI pada protes nggak? Lu ngapain nih? Mapres UI kalau ditunjuk, contoh gitu ya. Walaupun Mapres ya, Mapres UI misalnya. Ditunjuk dia. Oh, siapa nih? Bocah gitu, anak muda, belum nikah lagi misalnya contoh. Belum masih skripsi. Labil. Lu skripsi ya? Skripsi 20 tahun belum skripsi, bener. Iya, 20 tahun itu masih apa? Masih sibuk rapat ya. Semester 8. Sibuk syuro. 20 tahun, enggak lah. 20 tahun semester. Kalian standarnya UI kan lulus 22. 20 tahun masih. Iya, baru ngespekin anak maba, bener nggak? Iya, kira-kira. Ya nih, semester 6 gitu kan. Aku lihat intinya Zaid bin Thabit diprotes, kemudian benar kata Bang Ismail, dengan adanya protes ini maka justru Quran semakin terjaga. Karena pasti kalau Zaid bin Thabit ngarang-ngarang gitu ya, salah, sengaja atau tidak sengaja saja pasti diprotes, apalagi kalau sengaja, ini maka kita semakin yakin. Jadi ini maksud dengan menulis kitab suci dengan tangan, bukan membukukan Quran atau kitab suci, enggak. Tapi maksudnya apa? Menulis dari sisi mereka sendiri. Alladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim, itu maksudnya. Jadi ini seperti mengandung gaya bahasa, menulis kitab dengan tangan mereka. Ini maksudnya menulis kitab suci ngarang-ngarang. Allah nggak bilang gitu, Nabi nggak bilang gitu, dikarang-karang. Itu maksudnya. Kemudian mereka mengatakan ini dari sisi Allah. Dan memang gitu, faktanya bahwa naskah asli Taurat dan naskah asli Injil nggak ada sekarang. Nggak ada. Selembar pun nggak ada. Kemudian penulisannya pun itu bukan di zaman nabinya.
Nah ini makanya orang orientalis mereka nuduh Islam yang enggak karena mereka membayangkan Islam tuh kayak agama mereka, yaitu bahwa tidak tidak ada sanadnya, kemudian juga tidak ada naskah asli dari kitab sucinya, kemudian yang nulis orang-orang biasa. Ada versi Peter, Lukas, kemudian dan semisalnya ya, Yohanes, itu Injil-Injil seperti itu artinya ditulis mereka. Malah menariknya, mereka tuh punya teori bahwa Allah tuh mengilhamkan kepada orang-orang biasa tersebut yang bukan nabi, mengilhamkan kemudian mereka nulis gitu. Gimana? Ya, ini antara dua, dia memang nabi atau dia bukan nabi kan gitu. Kalau dapat wahyu, ilham seperti itu kemudian nulis, dia bukan nabi, berarti dari setan. Atau dia nabi sekalian, dan kenyataannya mereka nggak katakan setelah Nabi Isa dan nabi. Jadi yakinlah kita bahwa mohon maaf, di kitab suci teman-teman yang beragama non-muslim tersebut dia tidak valid sebagai kitab suci, walaupun tidak dipungkiri bahwa di dalamnya, di dalam Taurat, Injil, Perjanjian Lama Baru itu ada firman-firman Tuhan, firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala, benar cuma sudah tercampur banyak oleh tulisan orang biasa. Paham ya? Itu maksudnya dari ayat ini. Kemudian mereka mengatakan ini dari sisi Allah kok. Tujuannya apa? Liyashtaru bi tsaman qalil, mereka ingin membeli dengan tulisan mereka tersebut harga yang murah. Ini yang difahami bahwa haram hukumnya menjual Quran. Ini sebagian orang ada yang, wah haram hukum menjual Quran apa? Ya, kamu berarti menjual pendidikan apa? Ayat Tuhan. Udah gitu kamu jual yang murah lagi. Berarti nggak boleh jual murah nih, nggak boleh jual Musa 100.000, harus ya 100 juta misalnya, agar tidak harga yang murah. Enggak gitu memahaminya. Kayak gitu ya. Maksudnya menjual dengan harga yang murah udah dijelasin di pertemuan lalu. Masih ingat siapa yang jawab? Masih ingat nggak? Apa maksudnya memperjual ayat Tuhan dengan harga yang murah? Masih ingat nggak? Coba tuh jawab. Jawabkan, silakan. Atau menjual dengan apa namanya? Perkara dunia, Ustaz. Gimana karena dunia gimana? Jadi nggak boleh jual Quran karena dapat duit gitu. Kalian kayak corona nih, kemudian nggak bisa kerja keluar, kayak kalian jual Quran online, nggak boleh gitu berarti? Boleh kalau itu. Jadi nah, gimana dong jadinya? Maksudnya jual, coba. Mereka menjual dengan kepentingan dunia ketika ada hal yang dikiranya nggak sesuai itu diubah gitu, Ustaz. Ya, betul. Jadi maksudnya menjual dengan harga yang murah itu dia ketika ada dalam kitab suci tersebut, ya nyata tertulis sesuatu yang bertentangan dengan kepentingan dunia mereka, kekuasaan, harta, dan semisalnya, maka mereka melakukan satu atau dua hal, yaitu mengganti ayat tersebut atau menafsirkan dengan tafsiran yang lain. Itu maksudnya. Jadi mereka ini antara mendistorsi tulisan, teks, ngotak-ngatik tulisan, atau ngotak-ngatik pemaknaan. Ketika bertentangan dengan kepentingan, itu maksudnya menjual dengan ayat yang murah. Bukan sama sekali, kita jangan pahami jual buku agama nggak boleh, jual Quran nggak boleh. Jawabannya boleh. Itu nanti ya harus beretika juga, tapi intinya hukumnya boleh. Hal yang semisal itu boleh. Bukan itu yang dimaksud. Jelas sampai sini ya. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, maka celakalah mereka akibat apa yang mereka tulis, dan celaka juga apa yang mereka dapatkan dari kepentingan dunia tersebut yang mereka perbuat. Kemudian mereka malah mengatakan, kita nggak akan disentuh neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Beberapa hari dimaksud yaitu ada dua tafsiran. Yang pertama 7 hari, yang kedua 40 hari. Ada berapa tafsiran ayam ma'dudah? 2. Yang pertama 7 hari, yang kedua dan 40 hari. Oke. Atau kita bisa bilang juga bahwa kalau ayam ma'dudah itu 40 hari, surat Al-Baqarah, kalau ayam ma'dudat, surat Al-Imran itu 7 hari. Boleh gitu juga. Artinya Anda boleh bilang ayam ma'dudah 2 tafsiran, atau kalau ma'dudah 40 hari, kalau ma'dudat 7 hari, tapi ya itu yang ngomong sama-sama Yahudi. Jadi sebagian mereka ngomong 7 hari, sebagian mereka ngomong 40 hari. Landasan 7 hari adalah, kata mereka, karena dunia ini umurnya 7.000 tahun. Kata Yahudi umurnya berapa dunia? Ini teori konspirasi. Umur dunia berapa? 7.000 tahun. Nah, kata mereka seperti ya Allah menciptakan dunia juga 7 hari, kan gitu. Ya tentu dalam konsep mereka juga dan sama dalam Islam nggak 7 hari, 6 hari ya, cuma artinya sepekan tuh 7 hari.
Karena kalau Yahudi bilang Allah nyiptain dunia tuh tetap proyeknya 7 hari. Kenapa 6 hari ngerjainnya, 1 hari ngasoknya gitu. Itu menurut Yahudi ya. Ta'ala Allah amma yaquluna uluwan azim. Nah, tapi orang Islam nggak bilang gitu. Orang Yahudi bilang Allah tuh nyiptain alam semesta 7 hari. Ya, ini bikinnya 6 hari. Hari ke-7 hari Sabat, hari Sabtu itu istirahat, nggak kerja, ngasok, capek. Kata mereka gitu. Dan ini nggak benar. Auzubillahi min dzalik, kayak kita ngomong gitu. Jadi kata mereka nanti di neraka juga Yahudi cuma disiksa dengan selama 7 hari saja. Karena dunia diciptakan 7 hari dan umur dunia 7.000 tahun, sementara 1.000 tahun di dunia sama dengan apa? Berapa hari di akhirat? 1.000 tahun di dunia? 1 hari. 1 hari. Alhamdulillah. Wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimman ta'udun. Baik, surat Al-Hajj. Surat As-Sajdah juga bilang itu. Baik, lanjut. Kemudian adapun 40 hari, maka maksudnya 40 hari itu 40 hari penyembahan mereka terhadap sapi. Karena mereka ditinggal Nabi Musa, nerima wahyu di Bukit Sinai, Bukit Zion, kemudian balik-balik, setelah 40 hari mereka nyembah sapi. Maka mereka dihukum di neraka 40 hari juga. Selama mereka, ini sama temponya dengan mereka, tempo menyembah sapi. Kemudian setelah itu kata mereka, di situ kita masuk surga. Kita di neraka cuma 7 hari, atau 40 hari, setelah itu masuk surga. Tapi kata Allah Subhanahu Wa Taala, kul, bahkan, apa kamu punya janji dengan Allah? Nah, mana? Di mana Allah tidak akan mungkin menyelisih janjinya? Atau kamu mengatakan yang ya tidak kamu ketahui atas nama Allah? Justru kata Allah, siapa yang berbuat buruk dan keburukannya meliputi dia, maka itu adalah orang-orang penghuni neraka yang kekal dalam. Maksudnya wa ahatat bi khati'atuhu ayat 81, yakni maksudnya mereka berbuat syirik, berbuat kemusyrikan. Jadi sampai dosa kemusyrikan meliputi diri mereka. Sementara orang yang beriman dan beramal soleh, maka mereka penghuni surga kekal di dalamnya. Kita tahu fiqhul hayati wal ahkam. Oke, halaman berapa itu? Udah digeser. Oke. Jelas ya? Ayat ini di sini dalil agar jangan melakukan perubahan terhadap Al-Quran. Nggak boleh. Baik perubahan teks, dan kalau ini mustahil sih terjadi pada Quran. Mustahil. Artinya mustahil banget nggak kebayang. Ada orang bisa ganti Quran, karena pasti banyak penghafal Quran mengecek. Pasti nggak akan ada orang bikin Quran ayat baru tuh kemudian nggak ketahuan, pasti akan tersinggung. Saya pernah cerita belum bahwa seorang non Muslim pernah dia nyoba ngotak-ngatik Taurat, kemudian dia bikin Taurat versi sendiri, kemudian dia taruh di toko, kemudian kejual, ya. Aman-aman aja. Dia bikin versi sendiri Injil, dia otak-atik gitu ya, tulis sendiri. Terus ditaruh di toko buku Injil gitu. Dijual, nggak ada yang protes. Dia bikin Quran sendiri, nanti dia ganti sedikit gitu ya. Taruh di toko penjual Quran, si penjual Quran yang nyadar, loh ini, kok gini ayatnya nggak gini. Udah deh. Habis itu dia sadar, wah nggak mungkin masukin Quran. Itu yang dimaksud dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yuharrifuna kalimah amma wadih. Jadi ada yuharrifuna kalimah amma wadhihi. Di surat Al-Maidah Allah nyebut an mawadhihi, itu maksudnya ganti teks Quran, teks kitab suci. Yahudi ganti teks Taurat. Adapun yang kedua, yaitu tadi juga saya sebutkan, mengganti apa yang kedua? Yang pertama mengganti teks, yang kedua mengganti apa? Otak-atik apanya? Nah, gimana? Otak-atik apa yang kedua? Yang pertama ngotak-ngatik mendistorsi teksnya, pemahamannya, maknanya, tafsirnya. Bagus. Tafsir. Ya, Bang Kemal, betul. Bang Irfan. Jadi itu yang dimaksud dengan Allah yuharifun al-kalimah mim ba'di mawadhi'ih. Mim ba'di. Jadi ini buat yang mungkin hafal Quran, surat Al-Nisa, Al-Maidah mungkin ketemu dua frase ini. Yang pertama yuharifun al-kalimah an mawadhi'ih, mendistorsi firman Allah an mawadhihi dari tempat-tempatnya. Jadi dia distorsi teksnya. Yang kedua, yuharifun kalimah mim ba'di mawadhihi. Mereka ngotak-ngatik mendistorsi firman Allah setelah sudah ditulis di
posisi masing-masing. Jadi teksnya nggak diganti, cuma diganti tafsirannya. Pertanyaan saya, ini mungkin nggak terjadi terhadap Al-Quran? Mungkin nggak? Yang kedua nih. Mungkin. Mungkin, Ustaz. Mungkin. Sangat mungkin. Sayangnya jawabannya salah. Jawabannya tidak mungkin juga. Tidak mungkin juga. Karena pasti siapapun coba-coba bawain tafsir yang jelas salah, itu pasti ada ulama banyak jumlahnya tidak menyetujui dan mengkritiknya, kemudian akhirnya penafsiran tersebut gak kepake. Pasti. Ya. Siapapun coba mengatik tafsir Quran pasti didebat oleh banyak ulama. Pasti. Ya cepat atau lambat akan tersingkap itu penafsiran ngaco. Memang tidak dipungkiri bahwa Quran ini satu ayat bisa beberapa tafsiran dan bisa semuanya benar. Oke. Kemudian satu ayat juga bisa ditafsiri sesuatu yang baru, belum ditafsirkan ulama sebelumnya. Bisa dengan syarat tidak bertentangan. Clear ya. Tapi nggak mungkin ada orang datang bawa tafsiran baru bertentangan dengan apa? Dengan tafsiran yang benar. Nggak mungkin. Itu pasti akan tersingkap. Ya mungkin orangnya bisa ngomong, orangnya bisa nulis, orangnya bisa ngisi seminar gitu ya, bisa dapat gelar guru besar dengan itu misalnya, contoh bisa. Tapi apa ulama lain diam kemudian menjadi tafsir benar-benar diterima umat Islam setelah itu? Nggak akan. Islam Allah jaga. Allah jaga Islam teks-teksnya, dan Allah jaga Islam ini juga pemahaman ajaran. Jadi pahami poin ini. Dan itulah tugas kita sekarang. Ada tugas para ulama yang mungkin kita nggak begitu involved banget di dalamnya secara langsung. Ya mungkin kita hanya mengulang apa yang disampaikan para ulama, tapi itulah jihadnya para ulama hari ini dan sejak zaman dulu, bahwa mereka menjaga teksnya dari relatif lebih mudah dan juga menjaga tafsirnya. Allah pasti jaga. Siapa mencoba-coba, oh ini tidak seperti ini maksudnya Allah. Maksudnya Allah ini nggak. Kalau udah itu yang dia tafsir ini bertentangan dengan sesuatu yang qat'i dalam Islam, hal yang pasti dalam Islam. Ya dalam Islam bisa pasti sholat 5 waktu wajib. Contoh. Kemudian ada orang, ternyata sholat 5 waktu tidak wajib. Loh, gitu gimana? Kok bisa? Loh, kamu lihat tafsiran baru nih. Oh iya, saya kaum progresif. Saya modern. Saya anti mainstream, membawa pembaharuan. Gimana tuh nggak wajib? Iya, karena yang wajib sebenarnya adalah mengingat Allah saja. Mengingat Allah. Adapun sholat 5 waktu yang seperti dikerjakan sujud, ruku itu tidak wajib. Kok gitu? Dalilnya apa? Dalilnya surat Thaha. Wa aqimis sholata li dzikri. Surat Thaha halaman yang kedua. Ya. Dia dirikanlah sholat untuk mengingatku. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Maka kata dia, ini ceritanya tafsiran baru gitu ya. Maka kalau sudah orang ingat Allah, ya sudah tidak wajib tidak wajib sholat. Karena esensi sholat itu mengingat Allah. Sudah. Ruku sujud itu hanya cara saja untuk mengingat Allah. Ada seorang sudah mengingat Allah, maka sujud itu tidak esensial. Yang esensial itu mengingat Allah. Malah kata dia, kalau ada orang ruku sujud tapi dia tidak mengingat Allah, ya berarti dia belum sholat. Nah, ini tentu kita yakin ya bahwa ini pasti ada yang merespon. Memang demikian adanya. Ulama bangkit merespon. Atau di Mesir terheboh tafsiran ya, masih di abad 20 itu bahwa jilbab tidak wajib. Jilbab tidak wajib, bawakan dulu gini, bahwa Allah tidak sebutkan itu harus pakai jilbab gini, macam-macam. Maka bangkitlah ulama Azhar. Di terakhir sampai belum lama ini ulama Azhar juga komentar ya, Syekh Dr. Ahmad Thayyib, bahwa wajibnya jilbab sesuatu yang ma'lumun minad-din biddarurah. Hal yang sudah baku betul dalam Islam dan jelas diketahui siapapun. Maka yang mengingkarinya keluar dari Islam. Ya, tapi tetap intinya semua penafsiran coba-coba ya, dia bawa tafsir Quran yang macam-macam yang aneh-aneh bertentangan dengan hal-hal yang baku dalam Islam, bertentangan dengan tafsiran yang utuh dalam Islam yang benar, maka pasti akan terungkap. Ya, ini mungkin mind blowing bagi sebagian teman-teman sekalian yang mungkin, dan memang inilah di antara keberhasilan banyak yang disebut sebagai intelek muslim, mereka merelatifkan tafsir. Merelatifkan tafsir. Ini mereka cukup berhasil. Sampai-sampai saya bilang tadi aja gitu, kalian ada yang jawab mungkin gitu. Mungkin saya paham lah maksud kalian itu, mungkin ada orang yang berani ngomong.
nggak cukup berani ngomong ya. Maksudnya kalau berani ngomong aja ya Quran juga ada Musailamah, dia berani bikin Quran. Tapi kan toh juga Quran terjaga ya nggak? Ya kalian kalau mau lancang ya siapapun juga bisa bikin Quran sekarang, bisa jadi kecetak, bisa mau dia jual, bisa dia jual online gitu, orang nggak tahu, bisa jadi. Tapi pasti tersingkap, pasti terkuak cepat atau lambat ya, atau malah segera mungkin. Sama tafsiran juga gitu, pasti dijaga sama Allah. Tafsiran yang benar, dia tidak relatif dalam artian siapapun boleh menafsir dan tafsir bisa selalu benar, tidak seperti itu. Dia ada space-nya untuk variasi, ada space-nya, tapi tetap space ini punya batas. Anda boleh tafsirkan cadar wajib atau enggak, itu ruang ya. Ada ulama ya bilang sunnah seperti mazhab Hanafi dan Maliki, ada ulama bilang wajib seperti mazhab Syafi'i dan Hanbali, itu ruang. Tapi ada batas. Kalau ada yang bilang enggak cuma cadar yang enggak wajib, bahkan jilbab pun enggak wajib. Ini udah keluar dari space ini. Ini pasti salah dan dia berarti yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadih. Oke, saya agak berpanjang sini karena itu barangkali poin terpenting dari rangkaian ayat ini, di mana intinya setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengkritik mereka Yahudi yang mengatasnamakan Tuhan, kemudian udah mengatasnamakan Tuhan 2 kali di sini, dalam hal otak-atik kitab suci dan dalam hal klaim bahwa mereka hanya masuk neraka sebentar saja. Itu dari mana? Apa Allah punya bikin teken janji sama kalian? Kan nggak ada. Maka kalian berarti ngarang-ngarang. Nah, di sini juga dalil bahwa nggak boleh kita mengklaim sesuatu atas nama Allah, dia pasti masuk neraka, dia pasti masuk surga. Ini tidak dibolehkan karena itu mengatasnamakan Allah. Oke, lanjut ayat selanjutnya 83, tidak dengan rangkaian sendirian. Allah Subhanahu wa taala firmankan, dan ingatlah ketika kami ambil perjanjian dari Bani Israel. Isi perjanjiannya ini yang saya sebutkan di pertemuan lalu, bahwa Allah angkat gunung, bukit di atas kepala mereka ngumpul, kemudian Allah angkat gunung di atas mereka. Ini perjanjiannya. Jadi kalau ditanya apa teks atau apa isi perjanjian, poin-poinnya apa saja, klausulnya apa saja dari perjanjian yang Allah ambil dari Bani Israel, jawabannya ini, ayat 83. Jelas ya? Jelas nih. Apa isi perjanjian? Bukan 10 perintah Nabi, itu 10 perintah Tuhan itu ya. Dasar titah ya. Ten Commandments itu sepulang dari Gunung Sion tadi, Bukit Sinai. Kalau ini enggak, ini mereka semua dikumpulin, terus gunung diangkat di atas kepala mereka. Itu maksudnya. Oh iya. Yang Allah firmankan, khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi. Itu Taurat sudah ada, Ten Commandments include, tapi ini poin-poin yang itu apa? La ta'buduna illallah. Betul, tapi bahwa ini poin beririsan atau dia seperti pengungkapan lain dari Ten Commandments. Adapun Ten Commandments itu sendiri, nanti mungkin teman-teman bisa buka di surat Al-An'am di halaman ke-3 dari belakang. Berarti ayat berapa? 150-an, ayat 150-an. Itu 151 ya, 151. 152 dan 153 ayat. Itu 10 perintah Tuhan. Saya waktu 2014 bikin penelitian kecil-kecilan membandingkan Ten Commandments Yahudi, Nasrani dan Islam. Maksudnya Islamnya Nabi Musa, Islamnya Nabi Isa, dan Islamnya Nabi Muhammad itu mirip tapi tidak persis sama. Ya, dan itu bukan berarti Quran tidak akurat. Sebagian orang ada yang bilang Quran nggak akurat gara-gara itu. Ya, saya betul penulis Islamic Invasion. Tahun 2005 saya baca waktu SMP. Ya, itu buku Islamic Invasion, ngeritik itu, katanya ini Quran ini nggak akurat, masa nyebutin Ten Commandments nggak persis Taurat Injil. Nah, saya 2014 cek lah, jangan kan Quran dan Taurat Injil lah, Taurat dan Injil aja beda lah, sesama Taurat Injil versi kan mereka banyak versi ya, itu jadi beda. Quran, dan memang pada akhirnya perintah Tuhan bisa beda lah, beda nabi bisa beda perintah, tapi tetap ada pesan-pesan yang sama, diantaranya seperti ini. Jangan menyembah selain Allah, pesan tauhid pasti ada. Maka sama Yahudi, Nasrani dan Islam tidak menyembah berhala, tidak melakukan kemusyrikan. Tapi sayang mereka melakukan kemusyrikan itu saja. Yahudi, Nasrani at the end of the day mereka musyrik. Kemudian berbakti pada orang tua, berbuat baik pada kerabat, pada yatim, miskin, dan berkata yang baik pada manusia, mendirikan sholat, menunaikan zakat. Tapi kemudian kata Allah di ayat 83, kemudian kalian berpaling, kecuali sedikit di antara kalian, dan kalian terus menjauh. Ayat 83 pelajarannya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala
ini memerintahkan beberapa hal terpenting, dan ini esensi ajaran Nabi. Nabi semuanya, Islam dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, semuanya ajarannya itu tauhid, berbuat baik pada orang tua, berbuat baik pada manusia, berkata yang baik, pendidikan sholat dan zakat, walaupun tentu cara sholatnya amat besar kemungkinan perbedaannya, dan juga besaran zakatnya dan apa yang dizakati juga berbeda, tapi esensinya sama. Puasa mungkin tidak disebut ya, tapi jelas puasa sebagaimana surat 2 ayat 183, kama kutiba alladzina min qablikum, dan pernah saya sampaikan di salah satu medsos saya bahwa saya screenshot di situ dari Tarikh Ibnu Asakir bahwa Nabi Adam alaihissalam berpuasa 3 hari di tengah bulan, itu puasa Ayyamul Bid. Dari sini maka saya sering bilang bahwa puasa Ayyamul Bid itu puasa Nabi Adam, puasa Senin Kamis puasa Nabi Musa, Nabi Muhammad juga, Nabi Muhammad. Kemudian puasa seling-seling itu puasa Daud, kan gitu memang istilahnya, Nabi bilang gitu sendiri. Dan puasa setiap hari adalah Nabi Nuh, puasa Nabi Nuh, Nabi Nuh puasanya tiap hari kecuali Idul Fitri, jadi kecuali hari rayanya dia, tapi setiap hari itu. Dan itu dalam agama Islamnya Nabi Muhammad itu ulama beda pandangan. Kalau dalam mazhab Syafi'i disunnah, artinya boleh bagi yang tidak, dianjurkan bagi yang tidak mengganggu aktivitas. Kalau enggak maka makruh. Oke. Kalau kita kembali ke ayat 83 tadi, pesan-pesan terpenting Allah Subhanahu wa taala. Ayat 84 sampai ayat 86, satu rangkaian. Allah kembali menyebutkan isi perjanjiannya, tapi kalau ini tidak terkait dengan poin tadi. Jadi ini seperti masih satu rangkaian perjanjian Allah juga, cuma sekarang lebih ke hak manusia. Itu gimana kata Allah? Jangan kalian tumpahkan darah kalian. Ini jangan saling bunuh. Jangan pula kalian usir saudara kalian dari negeri kalian. Ya, kalian kemudian kata Allah, summa aqrartum, kalian mengiyakan. Ini lanjutannya. Jadi isi perjanjiannya 83 dan 84. Kalian mengiyakan. Dan kalian bersaksi. Udah, setuju. Tapi kata Allah, summa antum haula, tapi kalian nih, ya, malahan apa? Malahan membunuh sama kalian. Kalian bunuh-bunuhan. Kalian juga mengusir saudara kalian. Nanti gitu. Bagian Bani Quraidah mengusir saudara Bani Nadir sebelum Nabi Muhammad datang. Kemudian mereka juga saling membunuh sama Bani Yahudi, Quraidah, Nadir, dan Qainuqa di Madinah. Bahkan jauh sebelum itu, di era-era kerajaan Bani Israel masih ada, kerajaan Israel, itu mereka sendiri perang saudara. Sampai terpecah kerajaan Israel tadi, satu kerajaan jadi 2 kerajaan, kemudian terpecah jadi suku-suku. Kemudian mereka juga mengusir saudaranya dari kampung halamannya sendiri. Nah itulah sehingga kata Allah, wa qatta'nahum fil ardi umam. Akhirnya ya udah mereka sendiri tengkar, ya Allah pecah belahkan mereka. Sehingga Yahudi kemudian terdiaspora, terpencar-pencar, terlunta-lunta, terlantung-lantung, gak keurus sampai menjelang akhir Khilafah Utsmaniyah. Barulah kemudian diadakan rapat di Inggris, nampaknya di London ya, pertemuan Yahudi sedunia. Kemudian mulailah girls tuh bikin gerakan Zionis yang akhirnya dia ajak lah, Yahudi kita ngumpul lagi lah, jangan tengkar lagi lah, jangan mencari-cari lagi lah, jangan terdiaspora lagi lah, kita satu kekuatan karena udah semakin ditindas nih. Kalau gitu masa-masa juga Yahudi semakin udah dikejar-kejar di Eropa, dan nanti puncaknya Holocaust oleh Nazi. Akhirnya mereka mulailah hijrah satu-satu ke Palestina sampai sekarang, dan seperti itu adanya. Itu kembali ke konsep awal mereka tadinya udah disatukan Nabi Musa untuk melawan Firaun, disatukan para nabi, tapi mereka malah memusuhi, saling tengkar, perang saudara. Ini pesan juga buat kita agar jangan sampai seperti itu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala selanjutnya, wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim tadhaharuna 'alaihim bil itsmi wal 'udwan. Kalian penuh dosa, melakukan itu semua, penuh permusuhan. Kata Allah, wa iyyatukum usaratu faduhum. Kalau seandainya mereka bawa tawanan, kalian tebus. Padahal itu nggak boleh. Kalian usir. Jadi tafsiran dari ayat ini, wa iyyatukum usaratu faduhum wa huwa muharramun 'alaikum ikhrajuhum. Itu mereka ketika ada saudaranya di
tawan, mereka nggak bebasin, Mas. Mereka nggak bebasin. Kalau bukan dari saudaranya, bukan dari satu kabilah. Tapi kalau dari satu kabilah, mereka bebasin. Ini berarti mereka tidak solidaritas sesama Bani Israel lagi, tapi sudah sempit solidaritasnya sesama suku di dalam Bani Israel, sesama Namir, sama Koinko. Ini kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah sebut ini sebagai afatu'min nabi'atul kitab. Apa kalian beriman dengan sebagian Quran, sebagian Taurat, wa takfuruna bi'ba'd, kalian ingkar. Kalian mungkin nggak musyrik, ya, tapi kalian saling membunuh. Dan kalian mengtawaruna alaihim. Kalian menampakkan itu semua penuh dengan dosa, penuh dengan permusuhan. Kalian justru ketika ada teman kalian sama Bani Israel, kalau satu suku kalian bebaskan di tawanan. Kalau tidak satu suku kalian tidak bebaskan. Loh, ini apa? Berarti kalian ingkar kepada sebagian kitab meskipun beriman pada sebagian. Dan kita semua tahu konsepnya, dan kita dibahas juga pertemuan lalu bahwa nggak bisa Al-Quran diimani sebagian, diingkari sebagian, nggak bisa. Ya, iman kepada Al-Quran dan kepada rukun-rukun iman harus satu rangkaian. Nggak boleh saya beriman pada 5, nggak beriman ke 6. Atau beriman kepada semuanya, tapi ada poin-poin tertentu nggak diiman, itu nggak boleh. Dan ini yang Allah celah kepada mereka. Apa tuh? Minu Nabi Babil, kita juga tak perlu Nabi Babil. Kalian beriman pada sebagian Taurat dan ingkar pada sebagian yang lain. Kata Allah, maka ajak balasan orang yang seperti itu tidaklah dapat mereka kecuali kehinaan di dunia dan di hari akhirat, di kiamat. Kemudian mereka akan dikembalikan ke azab yang pedih, seperti pedihnya azab, dan Allah tidak lalai atas apa yang kalian perbuat. Mereka itu orang-orang yang, nah ini baru kata Allah, membeli kehidupan dunia ini ditukar dengan kehidupan akhirat. Jadi mereka aturan sukses di akhirat, mereka pernah memilih, ya udahlah mendingan saya sukses di dunia aja, nggak usah di akhirat. Itulah seperti ada misalnya ya sebut saja tokoh agama, dia demi mendapatkan sokongan untuk penelitiannya, dia ya udah rela saja bikin penelitian menghalalkan sesuatu yang jelas haram dalam Islam. Bikinlah dia penelitian mengharamkan perzinaan, penelitian menghalalkan minuman keras, atau sebaliknya mungkin mengatakan tidak wajib sholat. Dia katakan itu, dia bikin pernyataan itu, dia bikin buku, tulisan, jurnal, riset, skripsi, dan seterusnya tentang itu, hanya demi menjaga jabatannya, hanya demi supaya dapat terus sumbangan duit dari orang-orang yang pro dengan penyimpangan-penyimpangan tersebut. Inilah yang telah menukar, membeli ya akhirat dibeli dengan membeli dunia ditukar dengan akhirat. Jadi dia beli dunia tapi ngorbaninnya akhirat. Seolah ada toko jual dunia, di tangan dia di dompet ada isi akhirat, gitu ya. Ada toko jual dunia, di dia ada akhirat. Dia tuker tuh, ya udah saya beli dunia. Dengan apa Pak belinya? Dengan ini ya, akhirat. Itulah beli dunia dengan akhirat. Adapun orang beriman sebalik, membeli akhirat dengan apa? Dengan dunia. Membeli akhirat dengan dunia. Dia punya dunia, punya duit, dia tuker. Pak beli akhirat dengan apa belinya? Ini dengan sedekah 100.000. Nah, itu baru yang benar. Adapun mereka kata Allah, maka tidaklah mereka diberikan keringanan azab. Wala yukhaffafu anhumul azab, wala hum yunsarun, tidak perlu ditolong. Pelajaran dari rangkaian ayat 84-86 ini disebutkan oleh Profesor Wahab Zuhaili sebagai fiqhul hayati wal ahkam, bahwa menepati janji adalah ciri khas karakter orang beriman. Dapat mengingkari janji maka karakter orang kafir dan munafik. So, mungkin teman-teman bakal bilang, ya gimana Ustaz ngomong gitu, orang Islam sendiri pada mengingkari janji. Justru saya punya teman non-muslim, wah disiplin, wah menepati janji. Ini tentu yang ada dua hal di sini yang diperhatikan. Yang pertama, bahwa kadang-kadang out dan is itu beda. Is dan should gitu. Yang should be dengan yang is itu suka beda. Nah, itu yang salah bukan Islam, yang salah Muslim. Jelas ya? Yang kedua, karena itu Anda nyambil kasus parsial sebenarnya. Coba kalau mau jujur, yuk. 100% non-Muslim dibanding 100% Muslim. Mana yang paling menepati janji? Saya pribadi, itu berasumsi ya. Berasumsi pasti kalau semua Muslim dan semua non-Muslim dihitung ke ketepatan janjinya, Muslim lebih disiplin menepati janji. Saya yakin. Asal benar-benar total
di sensus semua, dihitung semua. Cuma kalau kasusnya misalnya orang di Indonesia misalnya contoh gitu ya. Kemudian teman non muslimnya juga cuma 1 orang 2 orang. Dia belum aja ketemu yang nggak bener di negara barat, kan banyak nggak bener juga. Banyak banget malah. Sama ini nggak gitu nanti. Contoh dia misalnya di Indonesia, dia bandingin koruptor muslim gitu ya, koruptor ini kan. Dibandingin sama satu misalnya andai ini satu pejabat non muslim tapi andai dia nampak jujur. Gua nggak korupsi, dia mendingain deh pemimpin non muslim ini yang penting jujur daripada tuh banyak tuh pemimpin pejabat muslim koruptor. Nah itu kita jawab dengan 2 hal ini, 2 jawaban. Yang pertama, satu, bedakan antara is dengan should be dengan is gitu ya. Antara yang seharusnya dengan yang kenyataan ya. Islam tidak bisa disalahkan, Islam masih benar. Muslim ini yang nggak benar. Jangan Anda kemudian menafikan semua kebenaran Islam hanya gara-gara perilaku muslimnya ini. Kalau gitu berarti ya dasar semua negara keliru dong. Semua dasar negara keliru. Negara apapun dasar negara keliru dong. Karena oknum negaranya pejabatnya korupsi juga. Kan nggak, tapi kita nggak gitu, nggak menilai. Contoh, misalnya Universitas punya visi, visinya apa gitu ya. Punya semboyan misalnya. Atau UI punya 9 nilai UI gitu. Lah terus mahasiswanya nggak benar. Kita nggak bilang UI salah kan. Nggak benar UI. Nggak gitu, tapi yang nggak benar oknumnya. Gitu ya. Oke. Kemudian yang kedua, karena Anda ngasih sampelnya curang sebenarnya, atau Anda memandang sebelah mata, belum utuh pandangan Anda, yaitu yang muslim koruptor, Anda ya sorot mata ke mereka. Giliran non muslim Anda pilihnya yang nampak jujur, nampak tidak korupsi gitu ya. Anda lupa bahwa nggak usah jauh di Indonesia saja ya koruptor dan misalnya bahwa yang gede-gede ya angkanya besar-besar ya justru apa agamanya kan gitu. Anda silakan hitung-hitungan. Kemudian pejabat muslim yang jujur, sabrak-abrak, Anda abaikan. Anda soal mata ke pejabat tertentu yang seperti itu. Itu pun sedikit. Ala kulihal intinya, ini ciri khas mukmin adalah menepati janji. Kemudian ciri khas di antara tipikal munafik dan juga yang tidak beriman adalah mengingkari perjanjian. Oke. Kemudian juga di sini kata Syekh Wahbah ini penting ya. Wa inna, nih dicatat nih, wa inna tajzi'ata ahkamillahi bi akhdhi ba'dihha wa qabulihi wa rafdi ba'dihha wal i'radi anhu kufrun bi jamil ahkamil ilahiyah. Ini kayaknya perlu dibikin poster nih untuk pesannya, dibikin poster nih. Wa inna tajzi'ata, itu tuh. Dan sungguh pengambilan parsial terhadap hukum-hukum Allah dengan mengambil sebagiannya dan menerimanya, tapi juga menolak sebagian yang lain dan berpaling darinya adalah kufrun, kekafiran terhadap dijamil ahkamil ilahiyah, terhadap semua hukum-hukum Allah. Udah saya ngambil Islam, apanya ngambil Islam? Saya ngambil Islam, sholatnya. Masya Allah, sholat bagus. Terus gimana kalau minuman keras? Enggak, minuman keras itu halal. Enggak, bagus minuman keras. Ini enggak benar Islam nih, ngelarang minuman keras. Ini dia muslim bukan? Bukan. Ada orang, bagus nih Islam. Apa? Zakat. Bagus kan. Wah, tapi nggak benar Islam nih. Masa melarang LGBT? Wah, melarang zina. Wah, nggak benar nih. Wah, ini bertentangan dengan nilai modernitas. Nggak. Buat saya maunya jadi feminis muslim. Yaitu apa? Buat saya Islam bagus, cuma kecuali ketika dia ngewajibin jilbab, ketika dia melarang zina, melarang lesbian. Ini nggak bagus. Ini muslim bukan? Bukan. Karena dia mengingkari hal yang baku dalam Islam, dan nggak boleh kita mengambil parsial Islam, sebagian saja diimani, sebagian lagi diingkari. Ini justru at the end of the day adalah kekufuran terhadap semua aturan Islam. Karena aturan Islam ini satu paket. Aturan Islam satu paket. Ya. Allah Ansel. Oke, kita kemudian di sini juga ada isyarat tentang jihad, isyarat tentang larangan membunuh, juga kewajiban untuk kita membebaskan tawanan-tawanan muslim. Allah Ansel. Lanjut, kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh telah kami berikan kepada Nabi Musa kitab Taurat, dan kami ikuti, kami iringkan, kami utus setelah beliau para rasul, dan kami berikan Nabi Isa. Jadi di sini kata Allah, Nabi Musa setelahnya ada para rasul. Ya, memang banyak ya, setelah Nabi Musa banyak nabi, banyak rasul. Kemudian kata Allah, kami berikan kepada Nabi Isa. Nabi Isa adalah rangkaian terakhir dari nabi dan rasul tersebut sebelum kemudian Nabi Muhammad. Jadi ini cakap yang Allah mengungkapkan. Nabi Isa Allah berikan
Al-Bayyinat, mujizat yang nyata. Itu banyak mujizatnya luar biasa, nanti Allah sebutkan di surat Ali Imran. Kita semua tahu ya, mujizat Nabi Isa itu dahsyat banget. Kemudian kami dukung dia dengan Ruhul Kudus. Siapa Ruhul Kudus? Jibril. Siapa kalau di Quran disebut Ruhul Kudus siapa? Jibril ya. Jibril. Jibril nama Qurannya di antara julukannya Ruhul Kudus. Kadang-kadang Ar-Ruh saja. Ar-Ruh seperti surat Al-Qadar. So nanti jam 5 sore kita akan mengkaji surat Al-Qadar ya di salah satu kegiatan. Itu di situ Allah bilang apa? Tanazzal malaikatu war-ruhu, dan ruh. Maksudnya ruh di situ adalah Jibril. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah setiap datang rasul yang tidak kalian sukai, kalian kemudian istakbartum, kalian sombong, kalian ingkari? Kata Allah nanya nih kepada Yahudi Bani Israil, apakah ini tiap datang rasul nggak kalian setujui, kemudian kalian tolak gitu ya? Karena Bani Israil diutus Nabi Musa. Nabi Musa nggak diturutin. Diutus nabi-nabi setelahnya nggak diturutin. Malah sebagian besar nabi itu dibunuh oleh mereka. Mereka bunuh. Ini dibunuh, ini nabi ini dibunuh, nabi ini dibunuh. Masya Allah. Maka kata Allah di surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, Allah bilang apa? Wa yaqtulunal nabiyyin wa yaqtulunal anbiya. Mereka membunuh para nabi. Di surat Al-Maidah Allah bilang fariqan taqtuluna wa taqtuluna fariqan, kalian taqtuluna fariqan, kalian bunuh sebagian nabi. Jadi mereka bunuh nabi. Kalau datang nabi nggak mereka setuju, nabi nggak asik nih, bunuh. Nabinya ngelarang-larang nih, bunuh. Nabinya apa sih? Bunuh. Gitu. Nabinya nggak seru. Kalau nggak percaya. Nah, ini pesan juga buat kita, jangan sampai kita gitu. Ustadznya nih, dikit-dikit haram. Bunuh. Mungkin kalau bunuh nggak ya, kalau Indonesia alhamdulillah sih nggak bunuh ustadz. Cuma mau bunuh karakternya ya contoh. Mau bunuh karakternya. Jangan gitu juga. Jangan gitu. Apalagi yang dibawa para ustadz saya benar. Nah, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fariqan kadzdzabtum, sebagian kalian, bagian nabi kalian nggak percayai, wa fariqan taqtulun, sebagian kalian bunuh. Nah, Syekh Wahbah sebutin faedah ayat, cuma ada faedah balaghah yang bagus beliau sebutkan. Gak apa-apa kali ini saya sebutkan karena menarik, yaitu ini penting banget. Allah bilang di sini fariqan kadzdzabtum dengan fi'il madhi atau mudhari. Fariqan kadzdzabtum, fa fariqan kadzdzabtum ayat 87. Madhi atau mudhari? Madhi ya? Oke. Fa'altum. Kemudian wa fariqan taqtulun, dan sebagian kalian bunuh. Taqtulun ini madhi mudhari. Mudhari Ya. Oke, saya tanya, makna madhi kan lampau. Oke. Kalau mudhari maknanya apa? sekarang Nanti. Sekarang aja. Future. Sekarang dan nanti. Jangan lupa nih. Mungkin dia teman-teman nggak tahu, yang belum tahu bahwa mudhari itu sekarang dan nanti. Sama bahasa Inggris juga kadang gitu. Present continuous saja bisa kadang-kadang artinya future kan. Oke. Di sini menarik ya, Allah bilang mendustakan tuh pakai madhi. Kalian mendustakan dulu. Tapi Allah bilang kalian untuk membunuh akan dan memang benar nyatanya mereka ayat itu mereka memang mau ngebunuh siapa? Jadi mendustakan ini udah mau ngebunuh Nabi Muhammad SAW. Malah sebagian ulama menyebutkan, dan memang demikian nyatanya dalam sirah, bahwa sebenarnya terbunuhnya Nabi SAW atau meninggalnya Nabi SAW juga ada peranan Yahudi di situ ketika mereka memberikan daging kambing beracun ke Nabi tahun 7. Maka kata Nabi SAW, Nabi bilang masih saja ada efek dari daging tersebut. Nah, itu menjelang meninggal beliau bilang gitu. Jadi kita bilang, kita bisa mengatakan, atau bagi ulama yang juga mengatakan bahwa Nabi Muhammad sendiri dibunuh, ya, walaupun tidak segera mungkin itu, tidak seketika, tapi secara bertahap, efeknya itu kemudian membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu kenapa disebut mudhari. Lanjut kata mereka beralasan hati kita ini tertutup. Ini mereka udah dinasihatin, udah melanggar, kemudian dinasihatin, mereka bilangnya apa? Hati saya tertutup. Kalau bahasa kitanya apa? Belum dapat hidayah nih. Itu sama kayak mengatakan hati masih tertutup. Ini hati masih tertutup nih. Dapat hidayah. Nah, kata mereka, enggak gitu kata Allah. Enggak. Justru Allah laknat mereka dengan kekafiran mereka. Tinggal sedikit lah di antara mereka yang beriman. Jadi justru penyebab mereka hatinya tertutup karena
kekafiran mereka, karena mereka memusuhi, karena mereka mengingkari. Sehingga jadi sedikit yang beriman. Nah, kita ke halaman selanjutnya satu ayat, karena satu rangkaian. Dan ketika datang kepada mereka kitab dari sisi Allah yang membenarkan apa yang di sisi mereka. Apa kitab dari sisi Allah? Maksudnya Al-Quran. Membenarkan apa yang di sisi mereka, maksudnya apa? Taurat. Karena ini ayat konteksnya Yahudi ya, berarti Taurat. Kalau Nasrani berarti Injil juga. Karena Nasrani pakai Taurat dan Injil. Jadi Al-Quran turun membenarkan. Apa maksudnya membenarkan? Ya, apa maksudnya membenarkan? Al-Quran membenarkan kitab suci sebelumnya. Itu sering banget di Quran muncul istilah begitu ya. Apa maksudnya? Melengkapi, Ustaz. Oke, melengkapi. Gimana melengkapi? Jadi syarat dulu belum sempurna, kemudian Dan juga oke, mungkin mengganti. Kayak mengganti, betul. Apalagi kalau mengganti nggak membenarkan berarti. Tapi bisa sih Anda bilang membenarkan, karena ketika dia bilang mengganti, berarti mengakui juga bahwa kitab suci sebelumnya dari sisi Allah. Karena sama-sama dari sisi Allah, maka ini kemudian Allah bilang ganti. Itu benar. Oke, apalagi? Tapi yang sebenarnya langsung menusuk ke jawabannya adalah karena Al-Quran itu menyebutkan apa yang disebutkan juga oleh apa? Kitab suci sebelumnya dari Tauhid, kemudian nabi-nabi, konsep malaikat, konsep hari akhir, gitu. Jelas ya? Jadi Al-Quran membenarkan, menyetujui kitab suci sebelumnya. Apa gunanya sih Al-Quran kok menyetujui kitab suci sebelumnya tuh? Apa faedahnya? Atau buat apa sih kok disinggung poin itu? Buat apa Allah mengemphasize poin itu? Buat apa? Al-Quran menyetujui kitab suci sebelumnya. Karena buat apa Allah bilang gitu ke ahli kitab? Karena menegaskan bahwa kitab-kitab terdahulu pun mengajarkan tauhidan gitu, Ustaz. Iya, Om. Jadi gini, kalian nih, Nabi Muhammad ngajarin tauhid kan? Iya. Kok kalian nggak percaya sih? Bukannya itu juga ada di kitab kalian? Nah, gitu ya, paham ya? Kan bener nih. Yang diajarin Quran itu kan yang diajarin kalian juga, yang diajarin kitab suci kalian. Supaya jangan musyrik. Supaya jangan mengingkari Nabi. Bla bla seterusnya. Betul banget. Dan juga tambahan lagi adalah ketika Nabi Muhammad datang bawa Al-Quran. Yang Al-Quran itu membenarkan, menyetujui Taurat dan Injil. Ya. Sementara faktanya Nabi Muhammad SAW belum pernah belajar Taurat, belum pernah belajar Injil. Bahkan beliau nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Maka ketika Quran kok cocok dengan Taurat Injil, apa yang teman-teman bayangkan? Jadi, nih, Nabi Muhammad nggak bisa baca, nggak bisa nulis, nggak pernah belajar Taurat, nggak pernah belajar Injil, nggak pernah ngaji atau berburu dengan ahli kitab. Oke. Dan beliau di Mekah, isinya ya illiterate lah kebanyakannya. Kemudian orang penyembah berhala. Nggak ada gereja di Mekah, nggak ada tempat ibadah di Mekah buat ahli kitab. Sementara ternyata Al-Quran yang dibawa Nabi Muhammad, ya tiba-tiba Nabi Muhammad bawa kitab nih. Ternyata sesuai dengan Taurat Injil. Kesimpulan apa yang teman-teman dapat? Coba. Bahwa Al-Quran memang wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasulullah, bukan dibuat-buat. In huwa illa wahyu yuha. Kok bisa bilang gitu? Gimana ceritanya? Kok bisa gitu? Karena Rasulullah sendiri umi, Ustaz, tidak bisa bacaan menulis. Ini kalau berarti Rasulullah juga nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Berarti dapat dari mana tuh? Kok bisa ngomong persis sama? Berarti dari siapa? Dari Allah. Dari Allah. Jadi dari yang sama-sama nurunin Taurat dan Injil. Berarti Ya, Qurannya turunin sumbernya sama, yaitu sumber Taurat dan Injil dari Allah. Bagus. Tapi kalau orientalis atau orang-orang yang memusuhi Islam, ya, atau orang yang murid-murid mereka, yang mungkin di Indonesia juga banyak ya, itu nggak gitu kesimpulannya, nggak kayak Nafis ini benar kesimpulan. Dan saya yakin fitrah yang lurus begitu kesimpulannya, yang logis begitu. Kalau mereka bikin teorinya, ini berarti bukti Nabi Muhammad ini mengcopy, terinspirasi dari Taurat gitu. Oh, Anda kalau baca jurnal-jurnalnya Islamic Studies di Barat itu banyak sekali dibangun di atas teori itu. Jadi ketika karena Quran mirip, maka terinspirasi, maka mengambil. Jadi mereka memang sudah punya
pola pikir Nabi Muhammad tuh the author of Quran. Jadi Quran ini nggak divinity, dia nggak ilahi, nggak berasal dari Allah. Ini kesimpulan yang salah ya. Karena kenapa Anda malah mikir gitu? Orang jelas. Akhirnya mereka apa? Kulik-kulik bikin rekayasa sejarah. Oh, ini ternyata dari sini Nabi Muhammad ngambil nih. Oh, Nabi Muhammad punya istri Khadijah. Khadijah punya paman Waraqah. Ah, Nabi Muhammad nih berarti belajar dari Waraqah. Kan nggak ada sejarah gitu. Dari mana? Nggak ada. Gitu. Dan pengungkapan ya. Kalau teman-teman, saya dulu pernah nyoba baca Injil versi bahasa Arab. Terus saya tahun 2014-15 tuh saya lagi senang waktu proyek membandingkan apa yang di Quran dan ada juga di Injil, di Taurat Injil. Nah, itu saya sampai sekarang alhamdulillah saya mendapatkan faidah dari proyek saya tersebut. Itu tapi proyek pribadi, belum dipublish, artinya dalam bentuk tulisan enggak. Tapi kalian kalau sering datang pengajian saya atau datang misalnya di Selasar dulu gitu, itu saya pasti sering nyinggung ini karena di Taurat Injil juga begini, atau kadang saya malah sebut ayatnya gitu ya, di kitab ini perjanjian lama, di kejadiannya atau di Lewinya atau di semisalnya itu waktu itu lagi senang-senang saya 2014 2016 tuh senang banget, termasuk tadi yang saya bilang proyek membandingkan perjanjian lama Ten Commandments, 10 dasar titah Tuhan itu di Taurat Injil Quran, itu juga satu dari bagian proyek itu. Itu saya bandingkan, saya lihat langsung teks bahasa Inggrisnya, terus saya lihat terjemah Indonesianya, saya lihat juga teks bahasa Arabnya. Jadi Taurat Injil kan ada juga ya, orang Arab yang Yahudi Nasrani ada juga. Kemudian saya lihat Arabnya. Lah, itu Arabnya itu nggak ketolong, atau ampun deh, nggak seindah Quran deh. Jauh banget, kelasnya beda kelas. Asli beda kelas. Nggak ada ujung kukunya seindahan Quran itu nggak ada. Asli. Maka saya bilang, bahkan itu untuk dibilang kitab suci aja itu enggak banget. Malah nggak senilai sastra Arab biasa aja enggak. Jadi nggak bernilai sastra, bahkan untuk sekelas sastra non Quran ya, sastra non Quran ya. Keindahan bahasa Arab non Quran. Enggak. Jadi kan mungkin non Quran ada yang indah juga, seperti syair, seperti prosanya kan indah juga ya, dan bukan Quran. Untuk nyampe level indah seperti syair aja itu enggak. Teks Arabnya dari Taurat dan Injil. Tentu itu terjemah ya pasti ya. Waraqah bin Naufal itu tugas beliau ngapain? Atau kerjaan beliau ngapain? Menerjemahkan teks kitab suci Taurat Injil itu ke bahasa Arab, kan gitu dalam sejarah. Maka saya bilang kalau Nabi Muhammad terinspirasi oleh atau belajar dari Waraqah, andai ya teorinya orientalis benar, itu pasti Al-Quran gak seindah sekarang deh, nggak mungkin. Nggak akan, pasti ya kayak terjemahan Taurat Injil, kayak terjemah nggak indah lah. Kayak terjemahan, gitu. Wah, dibilang enggak kan, ya nggak gitu. Nabi Muhammad pernah bersyair nggak sebelumnya? Nggak pernah. Umur beliau 40 tahun, tiba-tiba datang bawa Quran. Kalau orang punya bakat itu, udah nampak kan dari kecil ya, apalagi bakat-bakat yang sifatnya skill kebahasaan itu muncul dari kecil. Orang jago puisi itu berarti dia sering membuat puisi gitu. Udah besar, penyair besar seperti misalnya Rendra itu ya. Rendra dari zaman SMP dia sudah menulis, dia sudah bikin puisi, sudah dikagumi teman-teman, sudah juara nasional bahkan di saat SMA. Gitu, Rendra. Kemudian penulis-penulis novel pun seperti itu, dia dari kecil sudah biasa nulis diary, nulis cerpen. Nggak ada tiba-tiba belas, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, umur 40 tahun, tiba-tiba mendatangkan karya yang mengalahkan kualitas karya sastra saat itu. Nggak mungkin kalau bukan itu dari Tuhan. Nggak mungkin kalau itu dari dia. Tapi ya itulah, orang-orang orientalis memang didasari berpikir itu tidak beriman, maka mereka selalu cari cara gimana caranya Quran ini pokoknya bukan dari Allah. Oke. Itu maksud dari musaddiqun, membenarkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kan min qabli yastaftihuna alladzina." Mereka dulu tuh si ahli kitab, terutama Yahudi di Madinah, dulu tuh meminta kemenangan, doa kepada Allah dengan Nabi Muhammad SAW atas orang yang kafir. Mereka dulu minta kepada Allah kemenangan melawan orang kafir. Orang kafir yang dimaksud di ayat ini yaitu musyrikin Arab. Orang kafir yang dimaksud di
sini yaitu musyrikin Arab. Kalau konteksnya Madinah, maka maksudnya musyrikin Madinah sebelum Islam datang. Aus dan Khazraj di antaranya. Jelas ya, jadi dulu mereka Yahudi pendatang bukan? Pendatang. Ke Jazirah Arab. Mereka kan asalnya dari mana? Mereka asal dari mana? Dari wilayah Syam, kan gitu ya. Kemudian mereka mendapatkan perlakuan tidak mengenakan dari Romawi Timur atau Romawi secara umum juga. Kemudian mereka akhirnya yang di Syam itu hijrah ke selatan menuju ke Yaman, menuju ke Madinah dan sekitar. Di antara mereka ada yang pintar ke Madinah. Karena apa katanya? Ini paling cocok nih dengan ciri-ciri tanda tempat nanti Nabi akhir zaman muncul. Ini cocok nih. Kita berada di atas 2 batu. Kalian coba sekali nanti ke Madinah, lihat. Madinah tuh diapit gunung-gunung batu. Masya Allah, keren banget. Ini keren. Benar-benar kelihatan dari Masjid Nabawi udah kelihatan gunung bukit-bukit batunya. Nah, ini kata mereka, ini ciri-ciri nih. Kayak gini ciri-cirinya kota yang bakal nanti Nabi akhir zaman muncul, gini nih. Nah, akhirnya mereka settle lah di situ. Nah, terus di situ juga ada orang Arab walaupun belum banyak ya. Akhirnya mereka datang, ada yang tinggal. Nah, jadi justru Madinah lebih dulu ditinggalin Yahudi daripada ditinggalin Arab. Itu fakta menarik. Ya. Akhirnya di situ. Nah, lama-lama nih karena tinggal bersama, kadang clash. Akhirnya perang. Yahudi perang melawan Arab Madinah. Saat perang, Yahudi bilang, ya Allah, dengan Nabi yang akhir zaman nanti, menangkanlah kami. Itu satu. Makna kedua, mereka ngancam ke Arab musyrikin di Madinah. Kalian, kalau kalian terus memerangi kita, nggak mau beriman, mengikutin agama Yahudi, kamu beriman, maka nanti kalian akan disiksa oleh Allah ketika sudah datang Nabi akhir zaman. Kalian akan seperti Ad dan Samud. Itu mereka ngancam gitu. Akhirnya orang Arab Madinah ngeri banget kita diancam sama Nabi akhir zaman. Siapa sih Nabi akhir zaman nih? Kira mereka nggak berani Madinah. Akhirnya orang Arab Madinah takut sama orang Yahudi Madinah. Yang ada justru mereka akhirnya, apalagi Yahudi Madinah pintar dalam ilmu dan juga pintar dalam ekonomi, menguasai ekonomi. Akhirnya justru malah praktis orang Arab Madinah ini dikendalikan Yahudi. Ya sama lah seperti ya dunia zaman ini juga banyak sekali pengaruh Yahudinya ya. Karena maju dalam ilmu dan juga kuat dalam ekonomi. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan dan kekuatan bagi orang Islam. Ala-kulli seperti itu di Madinah. Makanya itulah kata Allah Subhanahu wa taala, wa kanu min qawli yastafuna 'ala dinin kafir. Mereka dulu itu melawan orang-orang kafir, yakni Arab Madinah, atau musyrikin Arab secara umum. Mereka malah membawa Nabi akhir zaman. Ini yang kelak kita tahu Nabi Muhammad. Cuma mereka waktu itu nggak tahu siapa nabinya, pokoknya Nabi akhir zaman. Dan mereka berharap itu dari Yahudi juga. Karena mereka memang menganggap ya ini nabi-nabi semua dari Yahudi nih, dari Bani Israel terus. Maka mereka berasumsi Nabi akhir zaman juga dari Bani Israel. Walaupun sebenarnya dalam kitab suci mereka sendiri tidak diterangkan atau bahwa itu dari Bani Israel, yang ada justru isyarat itu dari Bani Ismail. Cuma mereka mereka pokoknya cenderung rasis, maka mereka berpikir seperti itu. Dan mereka mengancam tadi ke orang-orang Arab Madinah, kalau kalian terus nih musuhin kita, nanti tunggu aja ya. Nabi akhir zaman datang, kalian akan diazab. Dengan Nabi tersebut, kalian akan diazab seperti Ad dan Samud. Itulah kenapa ketika Nabi SAW mulai berdakwah di Mekah, kemudian dinotis dakwah beliau oleh bagian orang Madinah, mereka segera beriman tuh. 6 orang tuh beriman. Kata mereka apa dalam Sirah Ibn Hisham disebutkan juga dalam Tabaqat Kubra Musad, mereka bilang, wih, ini jangan-jangan ini Nabi akhir zaman diomong-omongin Yahudi selama ini. Wah iya benar. Udah deh, kalau gitu kita luarnya beriman biar nabinya jadi bertim sama kita. Nabinya jadi berpihak pada kita. Daripada ketahuan Yahudi Madinah ntar jadi berpihak sama Yahudi Madinah, kita habis. Udah kita jadiin dia teman kita. Kebayang nggak kalian? Bayang ya? Iya, bayang. Bayang ya? Oke, bagus kok. Akhirnya mereka beriman itu jadi sebab mereka kenapa beriman, dan kata Allah Subhanahu wa taala, sayangnya falam maja'hum ma'ruf kafarubi, ketika mereka sudah datang Nabi kepada mereka arafu, mereka kenali Nabi tersebut ciri-cirinya dalam kitab suci mereka, kafarubi, mereka malah ingkari, atau Allah maka laknat Allah lah atas orang-orang yang kafir. Itu tadi ayat sampai 89, di mana pelajaran dari ayat ini adalah bukti, kata Syekh
Wahbah Zaili bahwa ini bukti nyata bagaimana kelakuan mereka terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, berpaling, mengingkari, sombong. Juga di sini ada hasad ya dari Bani Israel, dari Yahudi kepada Nabi akhir zaman ketika tidak berasal dari suku mereka. Kemudian juga di sini Allah nggak mungkin zalim menutup hidayah begitu saja dari mereka. Kami tertutup nggak dapat hidayah soalnya nyalain Allah. Benar, Allah pada akhirnya Allah juga yang menghalangi hidayah, Allah yang menutup hati. Tapi manusia punya akal, diberikan usaha, dia bisa kemudian mengusahakan supaya dapat hidayah. Nanti Allah kemudian berkenan mengubah takdir. Andai ditakdirkan dia tidak dapat hidayah, Allah pun berkenan. Allah mampu, punya hak mengubah takdirnya tersebut. Andai, tapi kan pada akhirnya dia, siapa yang kita tahu takdir kita apa, soleh atau nggak soleh. Jadi kita mindset kita dibangun di atas prinsip kita berusaha jadi orang baik. Andai pun kita sebenarnya takdirkan nggak jadi orang baik, nanti Allah mengubah takdir kita jadi orang baik, sebagaimana yang saya singgung di pertemuan-pertemuan awal. Allah alam. Ini barangkali yang bisa kita bahas di sini, dan menarik Syekh Wahbah menutup di sini mengatakan tiap Allah sebutkan ciri-ciri Yahudi dan keburukan-keburukan mereka dan kezaliman dan kekafiran mereka, dan apa yang mereka sembunyikan dari Taurat, itu pasti sekaligus bukti Nabi Muhammad benar-benar Nabi, karena bisa tahu kebohongan mereka. Allah alam. Ini sudah satu lembar kita bahas. Silakan jika ada yang ingin didiskusikan. Kita lihat dari apa pernah terjadi otak-atik tafsir ya zaman sekarang gitu kan, ya nggak, tafsir otak-atik ya. Tapi yang nggak terjadi, artinya kemudian ada ulama menjelaskan itu keliru, banyak ulama menjelaskan itu keliru. Akhirnya kita orang Islam tahu mana tafsir benar, mana tafsir nggak benar. Jadi tafsir tidak relatif ya, tafsir ini ada space-nya di banyak sejumlah ayat, ada space, silakan dia tafsir berbeda, tapi ada batasnya pasti. Kemudian ada yang tafsir juga tunggal, nggak mungkin beda gitu. Tapi nggak mungkin ada tafsir benar-benar mutlak relatif itu nggak ada. Kalau gitu ya berarti sekalian aja nggak ada kitab suci. Kitab suci kok bisa dipahami siapapun. Undang-undang saja ini karena saya anak hukumnya ibaratnya, jadi bisa sering dapat pola pikir seperti ini. Hukum saja, undang-undang ya. Bisa nggak kalian saya nafsirin? Bisa nggak undang-undang? Nah, bisa nggak? Enggak, menurut saya enggak deh. Maksudnya larangan keluar rumah nih saat PSBB ini, larangan keluar kota sendiri. Maksudnya nggak gitu. Maksudnya kalau jadi gini kalau begini. Oh enggak, nih larangan. Dia bilang ke polisi ini undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan jalanan nih. Ini nggak gitu cara memahaminya. Helm tuh nanti esensinya aman. Jadi kalau dia nggak pakai helm tapi nggak kecelakaan nggak apa-apa. Sabuk pengaman mobil tuh seat belt itu ya itu esensinya saja. Kita ambil makosid syariahnya saja Pak. Jadi headset itu apa, seat beltnya nggak penting. Yang penting itu amannya Pak. Itu. Jadi kayak seperti omongan sebagian orang, jilbab tuh nggak penting. Yang penting tuh ya dia aman saja si perempuan gitu. Sholat tuh nggak penting. Yang penting ingat Tuhan. Nah, ini sama nih. Dan mungkin nggak undang-undang kayak gitu? Mungkin nggak kalian memahami undang-undang begitu? Diterima nggak? Kayak gitu ah? Nggak diterima. Enggak, Ustaz. Undang-undang. Nggak bisa lah. Ya memang ada space. Kita tahu lah, dan teman-teman di dunia hukum juga tahu. Di sini ada anak hukum nggak? Tahu bahwasanya mungkin saja itu debat di pengadilan, kadang sesama juris atau sesama lawyer itu bisa beda menafsirkan. Memang ada pasal karet misalnya, contoh multitafsir itu mungkin ada, tapi tetap ada batasnya. Dan juga banyak undang-undang itu satu tafsiran. Malah penafsir resmi undang-undang kan misalnya negara mengeluarkan sendiri apa? Penjelasannya kan gitu. Undang-undang ada penjelasannya. Bisa nggak kita tafsirin seenaknya? Nggak bisa kan. Ada otoritasnya resmi yang punya hak untuk itu. Nggak bisa sembarangan. Kok tiba-tiba Quran, kitab suci, aturan akhir zaman, enaknya ditafsirkan siapapun, yang jangan-jangan yang nafsirkan ini dia sendiri nggak hafal banyak hadis, dia sendiri belum pernah menamatkan satupun buku tafsir, ya walaupun mungkin dia ngaku sebagai lulusan pesantren, ya, atau mengafiliasikan diri kepada satu lembaga pendidikan Islam, tetapi kemudian dia sendiri ya tidak menguasai konsep satu pun dari 15 syarat ahli tafsir yang disebutkan Imam Suyuti. Nah, ini tentu kita nggak mungkin percaya tafsiran-tafsiran seperti itu. Apalagi
bertentangan dengan tafsiran yang sudah baku. Cuma memang biasanya mereka kemudian memakai istilah itu kan tafsir mainstream, ini tafsir baru progresif. Ini itulah tadi saya sebutkan, pasti Allah jaga tafsiran Quran sebagaimana Allah jaga teksnya. Oke, kemudian pertanyaan dari Hanif Azhara, merevisi masih gimana nih? Cuma diungkap. Oke, kasihan Al-Quran benar-benar dari sisi Allah. Oke, mantap. Ini tadi sehingga. Oke, ya betul. Skenario Allah membuat Nabi Muhammad bumi. Ini skenario majas ya. Saya sering bilang teman-teman sekalian, ini istilah-istilah seperti ini, istilah skenario, termasuk diantaranya, ini istilah yang sebenarnya majas ya, gaya bahasa saja kita. Bukan dihendaki makna hakikinya. Maka kita sikap terhadap ini, maka kita berhati-hati mengucapkannya, walaupun tidak salah, bisa jadi tidak salah, tapi berhati-hati dalam mengucapkannya, dan juga berhati-hati menghukumi orang yang mengucapkan. Jadi dari dua sisi, kita hati-hati buat diri kita, dan juga berhati-hati kalau menghukumi orang lain. Karena sebagian orang ada yang berluas-luas dalam istilahnya, dia pakai skenario, dia pakai macam-macam istilah. Jadi seolah-olah dia pengen sih, maksudnya dia bagus, bikin seru agama gitu, jadi lebih kekinian, lebih kena ke anak-anak muda, jadi dia bikin. Tapi kalau diistilahkan kurang tepat, mungkin dia bisa bilang ungkapan mirip seperti ya gitu. Ada kemiripan seperti skenario, tapi sebenarnya belum kan. Ini kan skenario kan seolah-olah reka-reka bohong gitu kan. Ada unsur gitu ya, tapi ini sekali lagi gaya bahasa. Paham ya teman-teman, maksud saya? Paham ya? Oke. Kemudian pertanyaan dari Ilturisma lagi, menjangkat Rasulullah yang di Madinah apa juga menyembah berhala? Enggak menyembah berhala. Mereka tauhid, ya tauhid kita nggak bilang tauhid utuh ya, karena mereka juga melakukan kemusyrikan, cuma at least dia nggak menyembah berhala gitu. Cuma ya Yahudi saat di Madinah saat itu, sebelum Nabi diutus, itu ya bukan Muslim. Karena Muslim saat itu Nasrani. Paham ya? Yahudi saat itu bukan Muslim. Dia bukan Muslim yang sah. Muslim yang sah saat itu siapa? Sebelum Nabi Muhammad diutus, siapa Muslim yang sah? Mengikut Nabi Isa, itu Muslim yang sah. Jelas ya? Makanya di surat Al-Buruj, Allah menyebut orang Nasrani itu orang beriman, dan menyebut orang Yahudi orang kafir. Innalladzina fatanul mu'mina wal mu'minati tsumma lam yatubu, ya lebih jahat gitu ya. Kutil ashabul ukhdud itu ashabul ukhdud yang membakar itu Yahudi, yang dibakar Nasrani. Tapi Allah menyebut Nasrani orang beriman, Yahudinya orang kafir. Karena kafir saat itu, Yahudi saat itu sudah nggak sah. Jadi praktis setelah Nabi Isa diutus, Yahudi itu nggak sah lagi sebagai Muslim. Yang sah sebagai Muslim siapa? Mengikut Nabi Isa. Jelas ya? Walaupun tentu Nasrani juga akhirnya pada abad ketiga Masehi ya, kebanyakan mereka kemudian tercemari kemusyrikan. Gitu. Baik, kemudian di sini bertanya bagaimana akhir cerita sehingga terjadi kesepakatan Zaid dan Ubay. Oke, Mas Ubay. Untuk Ubay tidak ada riwayat jelas dia protes ya. Yang ada riwayat jelasnya protes itu Ibnu Mas'ud. Tapi kemudian oleh Abu Bakar dan Umar diberikan penjelasan bahwa Zaid bin Sabit, oke, you can say dia anak muda. Tapi dia kan sekretaris utama wahyu. Kan Ibnu Mas'ud mengakui Zaid bin Sabit sekretaris nomor 1 wahyu. Karena dia muda, gak sibuk kerja, rumahnya paling dekat dengan Nabi. Satu komplek dengan Nabi, di komplek Bani Najjar. Dekat Masjid Nabawi rumahnya Zaid. Sama dekat Nabi sebelah Masjid Nabawi itu komplek Bani Najjar. Bahkan Bani Najjar itulah yang mewakafkan tanah mereka untuk Masjid Nabawi. Bani Najjar. Itu baninya si Zaid bin Sabit. Dia sekretaris utama wahyu. Sampai ada beberapa kisah Nabi manggil Zaid. Udah uli Zaidan, panggil Zaid. Ketika bawakan ayat Quran, panggil Zaid. Nabi di Masjid Nabawi. Panggil Zaid. Karena Zaid rumahnya dekat. Panggil. Zaid nulis. Tapi istimewa Zaid. Sekretaris nomor 1. Sekretaris wahyu banyak. Cuma beliau ini nomor 1 lah. Karena 2 faktor. Juga karena Zaid bin Sabit kuat hafalan Qurannya. Nabi datang ke Madinah aja, Zaid udah hafal surat-surat Makkiyah. Setelah berguru dengan Mus'ab bin Umair. Kan, keren banget. Dan bahkan Nabi yang mengatakan sendiri. Jadi Zaid bin Sabit saat itu Nabi tiba Madinah umur 11 tahun. Akhirnya orang-orang Madinah bangga kan, Nabi kan Nabi baru tiba. Ini kita punya anak kecil 11 tahun sudah hafal surat-surat Makkiyah. Ini dites sama Nabi, baca ini. Lancar, Masya Allah, dipuji sama Nabi, dan Nabi kagum dengan kualitas tajwidnya dia. Nah, main-main. Akhirnya terus Nabi memberikan perhatian pada Zaid. Zaid lah kemudian saking pintarnya, dia jago matematika juga dia. Hingga nanti Nabi puji Zaid, afrodukum Zaid, yang paling jago ilmu waris di antara kalian Zaid.
Wah. Kemudian Nabi nyuruh dia, Nabi yang ngasih, ibaratnya kalau bahasa sekarang, Nabi ngasih dia beasiswa untuk belajar gitu. Belajar apa aja? Belajar bahasa Ibrani. Kan gitu, hadisnya Nabi nanya, Zaid, kamu bisa bahasa Ibrani nggak? Nggak bisa. Ini belajar tuh bahasa Ibrani. Maka kata Zaid, saya belajar bahasa Ibrani 17 hari. Nanti beberapa saat berikutnya Nabi tanya lagi, kamu bisa nggak bahasa Suryani? Bahasa Syriak. Nah, itu bahasanya, atau kitab suci, atau Injil saat itu kebanyakan ditulis dalam bahasa Suryani. Ya. Kalau Taurat Ibrani, Suryani itu Injil. Saya bilang saya nggak bisa, ya udah Nabi suruh belajar lagi, suruh belajar. Ibaratnya kalau zaman sekarang ya, berarti kan disuruh belajar pasti difasilitasi ya nggak sih, cariin gurunya gitu ya nggak, dibiayai, dibayarin gitu, bahasa gitulah. Zaid tuh, Zaid akhirnya belajar menguasai bahasa Suryani dalam waktu 15 hari. Mantep nih, orang kayak gini nguasain bahasanya Quran, nguasain bahasanya Taurat, nguasain bahasanya Injil, ngeri, masya Allah, masih muda lagi, gitu. Ya, udah gitu ditambah terkait dengan Quran juga lebih-lebih dia menonton, menyaksikan Nabi simaan Quran depan Jibril yang kali terakhir, utuh. Ini Nabi kan setoran dengan Jibril setiap Ramadan ya. Untuk Ramadan terakhir berapa kali setorannya? Berapa putaran? 2 kali Ustaz. 2 kali, gitu. 1 putaran 30 juz, terus sudah selesai 1 putaran lagi. Di putaran yang kedua itu Zaid nonton, saksikan. Tentu ya Zaid cuma ngeliat Nabi ngaji gitu doang. Nah, jadi Zaid masih muda tuh dipanggil, kemudian menyaksikan Nabi setoran tanpa ada orang di depan gitu, seperti anak-anak kalian di santri pesan dan juga IKF dan semisalnya setoran depan HP gitu, kurang lebih gambarnya gitu, nggak ada musyrifnya, cuma dia doang. Mana di musyrif nggak kelihatan, kan Jibril nggak kelihatan, tapi Zaid kan ngedengar Nabi baca kan, gitu. Nah itu dia menyaksikan utuh di yang kedua, dan asumsi Al-Fakir itu setoran yang kedua sekali duduk. Setoran yang pertama di Ramadan tersebut itu bertahap seperti biasa per hari ya, berarti 1/30 Quran. Tapi kalau yang terakhir itu 1 kali duduk, itu asumsi Al-Fakir, asumsi kalau pribadi. Agar kemudian Zaid menyaksikan langsung utuh, maka Zaid juga dia saksi langsung pembacaan Quran utuh yang terakhir, berarti kan itu Quran paling update ya. Gitu. Maka Zaid itulah layak. Akhirnya maksud setelah tahu fakta-fakta tadi, dia menyadari ya Zaid lah yang lebih berhak. Terlebih Zaid juga nyantai, walaupun Masud sibuk kerja, Zaid masih anak muda gitu ya, 20 tahun, ngapain sih 20 tahun? Masih bisa, ya banyak kerjaan yang bisa dilakukan, seperti itu. Jadi akhirnya kemudian berdamai, dan Ibnu Mas'ud tetap, Ibnu Mas'ud ya mengecek juga mushafnya Zaid. Makanya itu tadi ketika Ibnu Mas'ud ya tidak memprotes Zaid, dan nggak ada sahabat tuh memboikot mushaf yang dibikin Zaid. Zaid nggak bener, berarti bener valid yang dikerjakan Zaid. Dan itu Zaid ngerjain zaman Abu Bakar tahun ya 12-13, dan zaman Utsman sekali lagi ditulisnya nggak, Utsman tuh memimpin tahun 13 tambah 10 23 sampai 35. Tahun 23 sampai 35. Anggap saja itu tahun 23 deh. Anggap. Berarti kan 10 tahun jaraknya. Dan masih terbukti mushaf yang disusun atau dikompilasi dengan tim kepanitiaan yang diketuai Zaid itu disetujui para sahabat dengan ijma'. Setuju, mana mereka saking ijma'nya sampai mereka siap dan setuju rela Quran pribadinya dibakar. Itu saking setujunya. Kebayang nggak kalian? Contoh nih, saya kasih analogi. Dosen ngisi dosen ngajar di kelas. Oke. Kemudian kalian semua nyatet, masing-masing nyatet. Itu belum zaman screenshot, belum zaman foto papan tulis ya, belum zaman minta PPT, belum ya. Oke? Masih zaman apa? Zaman nyatet omongan dosen. Clear nih sampai sini, paham ya? Ya. Kemudian masing-masing punya catatan kan? Ya nggak? Terus gitu 1 semester. Lah, diumumin 2 minggu lagi UAS. Dan UAS cuma dari catatan. Pertanyaan saya, kalian biasanya ngapain kayak gitu? Kalian biasanya ngapain? Kalau kayak gitu ngapain kalian? Buat catatan pelajaran. Gimana? Coba satu yang jawab. Dafa jawab, Dafa. Kalau Dafa Alif. posisinya kita nggak nyatet, bisa.
Enggak, semuanya nyatat. Oh iya. Terus 2 minggu lagi ujian. Tapi ujiannya Ya, dari catatan. Ya baca ulang catatannya, Tat. Cukup kalian baca dari catatan kalian. Mungkin sama mini quiz. Gitu Sat, uji diri sendiri mungkin. Enggak, kalau saya sih enggak. Kalau yang saya bayangkan, dimatiin dulu kali. Dimatiin dulu biar enggak ulang. Oke. Yang sebenarnya kan karena kalian nih nyatet kan, kalian nih manusia kan, mahasiswa biasa, apalagi cowok gitu ya. Yang ya itu catatannya lengkap nggak, pertanyaan saya? Belum tentu lengkap. Kalian ngapain? Nyocokin kan, bro, lihat tuh catatan, dia pasti menghubungi mahasiswa yang paling rajin, paling nyatet, paling rapi tulisannya. Lihat tuh, cocok. Kurang nih, gue belum nyatet nih, gue lagi bengong waktu itu nih. Oh iya nih, lewat. Aduh, dosen jelasin nih, belum nyatet. Aduh, iya nih. Aduh, apa gitu. Gue nggak masuk nih, saya nih. Wah, kan gitu kan. Nyocokin. Malah mungkin kelas akhirnya, ya udah komplotan, cocokin semua catatan, bikin satu versi, gitu, kompilasi catatan satu kelas tersebut kan gitu. Terus abis itu di-copy deh, di-fotokopi. Masing-masing pegang, belajarin kan gitu mungkin. Atau masing-masing nyalin ulang. Bener nggak? Kebayang nggak yang saya bilang? Ya, Sat. Bayang. Bayang ya? Oke, matiin lagi. Sekarang saya ngomong. Nah, saking percayanya, ya, kalian tuh dengan hasil kompilasi ini, udah nih, ini asli nggak akan salah nih. Nggak akan salah. Emang bener itu yang ngomongin dosen, itu lengkap, utuh, nggak kurang, nggak lebih. Ya pas sudah segitu. Saking relanya kalian setuju dengan hasil kompilasi tersebut, kalian bakar catatan kalian semuanya. Udah, kita semua udah bakar catatan kita masing-masing. Ya, kita pakai ini, kompakan gitu. Itu kan puncak kepercayaan, bener nggak? Setuju nggak? Setuju, Ustaz. Kan mungkin aja kalian, gue nggak percaya tuh sama hasil dalam hati kalian diem-diem. Gue nggak percaya sama hasil kumpulan catatan itu, nggak percaya gue. Ada yang kurang pasti. Yang komplit nih catatan gue pribadi. Gue diem simpan tetap pakai catatan pribadi. Kan gitu pastinya nggak? Pasti gitu. Iya. Tapi sahabat nggak ada yang gitu. Nggak ada yang gitu. Ibnu Mas'ud nggak, Ali bin Abi Thalib nggak. Semua punya mushaf pribadi. Semua punya catatan pribadi. Selama ini ngaji dengan Rasul. Selama ini disuruh nulis wahyu sama Rasul. Semua punya. Ada yang utuh, ada yang nggak utuh. Semua punya sahabat. Semua diajarin Nabi nulis. Karena Islam dari zaman Nabi sudah mengentaskan buta huruf. Ya, sudah punya budaya, kalau kita bilang budaya literasi, itu terdepan. Turun pertama ayat aja Iqra. Setelah itu nggak lama nun wal qalam, nggak usah jauh-jauh ya. Langsung allazi allama bil qalam masih juga. Dan langsung dari awal Iqra dan wal qalam. Allazi Iqra dan allazi allama bil qalam. Maka semua sahabat tuh ya udah nggak ada buta huruf, cuma Nabi aja sendiri dengan tujuan biar menjaga kemurnian Quran, biar nggak orang biar pada percaya. Kan gitu. Maka semua punya catatan Quran utuh atau sebagian. Ketika sudah jadi satu paket mushaf Utsman, langsung semua siap sedia membakar catatan pribadi. Itu puncak kepercayaan. Itu teras banget mereka terhadap hasilnya. Dan itu ijma, makanya, dan itu mutawatir. Makanya Quran ini mutawatir. Pasti kita yakin-yakinnya Quran yang kita baca itulah Quran Nabi. Adapun orientalis dan orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan keraguan, maka mereka yang jangankan hadis, Quran aja masih ragu. Allahul Musta'an. Kemudian kita jadi itu ceritanya. Lanjut, Novel nanya, Bang Novel, tentang Samiri. Kenapa dia ngumpulin emas Bani Israel untuk bikin sapi didengar Bani Israel? Maksudnya kok Bani Israel nurut gitu ya? Maksudnya gitu. Terus pernyataan ini gremet sampai dugaan Samiri Dajjal. Dugaan Samiri itu Dajjal itu saya pernah dengar ceramah. Salah seorang ulama juga membahas hal tersebut. Kemudian beliau nafikan kebenarannya. Syekh Shalih Al-Maghamisi, Dr. Shalih Al-Maghamisi, beliau nafikan kebenarannya. Ketika menafsirkan surat Thaha, beliau bantah, beliau singgung, beliau cukup bahas agak lama, kemudian beliau paparkan kelemahan-kelemahan teori tersebut, yang pada akhirnya teorinya tidak dibawakan oleh ulama, hanya pemikir saja, ngira-ngira nih Samiri kok. Jadi alasan di antara terkuatnya kok Nabi Musa tuh galak, ya nggak? Nabi Musa galak. Kalau ngukum tuh parah, tegas gitu. Lah kok ke Samiri Nabi Musa lembek? Kan gitu. Ke Nabi Harun, Nabi Musa jambak jenggot, kan gitu. Nabi Harun padahal Nabi. Kakaknya lagi. Kan Nabi Harun kakaknya Nabi Musa, tapi jambak jenggot. Gitu. Dia sampai Nabi Musa kan, la ta'khudh bil yati wal birsi, jangan tarik kepala saya, jangan tarik jenggot saya dong. Gitu.
Tapi ke Samiri, Nabi Musa nggak marah semarah-marahnya, nggak dihukum mati pula. Dia mengatakan innalaka fil hayat. Tanya dulu sama ketemu kayak Samiri, kenapa kamu melakukan ini? Klarifikasi dulu malah. Lembut berarti kan. Samiri ngomong panjang-panjang. Qala basurtu bima lam yabsuru bi faqabatu qabla min athar rasuli fa nabat wa kadzalika sawal nafsi. Nabi Musa kemudian nggak ngasih hukuman yang kalau kita bilang hukuman tegas. Nabi Musa cuma bilang innalaka fil hayati an taqula misas. Oh, kamu nggak boleh disentuh siapapun setelah ini. Wa innalaka gitu. Lan tukhlafa. Dan seterusnya. Jadi Nabi Musa nggak ingat. Jadi sebagian ulama kemudian berteori ini Samiri jangan dajjal nih, maka Nabi Musa nggak berani ngebunuh, nggak berani ini. Tapi ini terbantahkan dengan kenyataan bahwa Dajjal lahirnya bukan zaman Nabi Musa. Dajjal lahirnya zaman Nabi Muhammad SAW. Bagaimana hadis riwayat Bukhari, Abu Dawud, Ibnu Sayyid, dan lain-lain, dan juga banyak kan yang lain. Kemudian kenapa didengar omongan Samiri? Karena Samiri ini ya bisa dibilang salah satu tokoh juga. Selama di Mesir dia tokoh. Kan Bani Israel itu bertingkat-tingkat ya. Derajat keterjajahannya. Derajat keterjajahannya bertingkat-tingkat. Qarun Bani Israel, Samiri Bani Israel. Tapi ya Qarun dan Samiri ya gak ngangkat batu kayak apa? Kayak Bani Israel yang lain. Jadi Bani Israel juga berkelas-kelas saat itu. Sama lah di Indonesia coba. Di Indonesia apa semua kerja rodi? Apa semuanya romusya? Semuanya? Kan enggak. Anak pria yang enggak, anak ningrat yang enggak. Gambarannya begitu. Atau yang pro penjajah kan enggak dikasih hukuman siksaan kerja berat, kerja rodi, romusya kan enggak. Bani Israel gitu. Samiri termasuk tokoh kan. Kemudian Samiri juga dia menguasai sedikit sihir, gitu, seperti sihir. Dan yang lebih ngenaknya lagi, Samiri ini dia melihat Jibril, ya, melihat Jibril satu menjadi rupa manusia, kemudian naik kuda Jibril. Nah, kuda Jibril ini nginjak tanah, setiap nginjak tanah itu tanahnya jadi numbuh rumput. Jadi setiap dia jejak tanahnya numbuh rumput. Tanah yang diinjak itu numbuh rumput. Jejak lagi numbuh rumput. Samiri ngeliatin. Akhirnya sama Samiri, itu setelah Jibril pergi, ini Jibril satu kemungkinan saat nyebrang laut. Kemungkinan besar saat nyebrang laut. Kalau melihat alur yang dibawakan Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam Qasasul Anbiya, siapa yang sudah beli bukunya, Kisah Para Nabi, itu alurnya itu nampak dia dari saat penyeberangan. Kan saat nyebrang, Jibril ikut menyaksikan. Bahkan Jibril nyumpelin mulut Firaun dengan apa? Dengan tanah. Gitu. Sama si Jibril sumpel nih pakai tanah. Kemudian diambil tuh jejak tanah yang sudah jadi rumput tadi, bekas injakan kudanya Jibril. Tanahnya disimpan, kemudian Samiri, karena dia tokoh, dia bikin provokasi ke Bani Israel. Bahasa sekarang dia bikin vlog, saya contoh bikin vlog. Kemudian viral lah vlog dia di tengah di grup-grup WhatsApp-nya Bani Israel. Isinya apa? Wahai kalian Bani Israel, kalian apa nggak takut sama Allah? Kalian ini kan nyuri. Dulu inget nggak kalian sebelum nyebrang laut kalian nyuri kan perhiasan-perhiasan orang-orang Koptik, orang-orang Mesir. Ya gitu kan kisahnya, mereka kan ngambil sebelum pergi tuh ngambil dulu menjarah apa? Perhiasan emas dan duit-duit emas dari orang Koptik sebelum mereka pergi, karena mereka kan budak ya. Jadi mereka tinggal di rumahnya, terus sebelum subuh kan suruh ngumpul. Kita kumpul, titik temunya di ini gitu untuk pergi. Dan janjinya sebelum subuh kan. Nah, pas malam-malam tuh lagi pada tidur orang-orang Koptik, mereka sebelum pergi biar ada persediaan duit, mereka ngambil apa? Perhiasan gitu. Dan perhiasan. Nah, kemudian mereka bawa nyebrang. Nah, itu sebenarnya halal. Hal tersebut halal karena saat itu orang Koptik harbi, dan orang harbi, apalagi dalam kondisi seperti itu, boleh diambil hartanya. Harbi ya, jangan sembarang non muslimnya. Harbi. Seperti kasus Nabi hendak menahan kafilah dagangnya Abu Sufyan, kayak gitu kasusnya. Nah, kemudian mereka dibilang, aku teman Tuhan kalian nih nyuri. Ayo sekarang kumpulin barang Sufyan kalian masuk, kumpulin semuanya. Kita bakar. Gitu. Kumpulin lah, karena takut gitu, takut dosa. Itu kan mereka kumpulin, akhirnya dibakar, beneran.
Tapi habis itu dibakar sama Samiri malah dijadiin patung. Dan dijadiin patung sapi ini seolah-olah adalah kesadaran Samiri terhadap mentalnya Bani Israel yang masih ada mental-mental kemusyrikan dari zaman penjajahan Fir'aun dulu di Mesir. Buktinya kita sementara di surah Al-A'raf bahwa Nabi Musa saat baru nyebrang, itu mereka minta request kan. Ija'lana ilahan kama lahum alihah. Musa tolonglah bikin kita berhala seperti dulu kita di Mesir nyembah berhala. Nabi Musa kan marah, kalian kok gimana? Udah nyebrang Laut Merah, selama berjajah Mesir masih malah terjajah secara agama. Udah nggak terjajah secara fisik, malah terjajah secara ideologi, pemikiran. Gimana sih? Masih musyrik? Itu kan. Maka kata Nabi Musa, innakum qaumun tajhalun, kan ini orang-orang pandir, tidak berilmu. Nah, itu soalnya Samiri kan dengar tuh omongan mereka, berarti mereka memang masih punya potensi suka berhala. Akhirnya dibikin berhala sapi, kemudian si Samiri dengan gumpalan tanah tadi itu yang bekas dari injekan kuda Jibril, dia masukin ke dalam mulutnya si sapi ini. Ngomong sapinya. Lahu huar, sapinya bersuara. Atau suara kayak apa bersuara. Jadi kayak sapi betulan. Ngomong aja, nggak gerak, ngomong doang. Oh, gitu. Kemudian kata Samiri apa? Hadza ilahukum wa ilahu Musa fanasi. Inilah sebenarnya Tuhan kita dan Tuhannya Musa. Cuma lupa Musa. Musa ngapain jauh-jauh nyari Tuhan di Gunung Sion? Lah ini Tuhan yang dia nyari-nyari jauh-jauh. Yuk sembahlah. Makanya Mbak. Ini itulah kenapa Samiri dipercaya, dan ini kisah tadi adalah yang rangkuman dari surat Al-Baqarah, surat Al-A'raf, dan surat Toha. Al-Baqarah, Al-A'raf, dan surat Toha, dan surat Asy-Syu'ara, surat 26. Ya, 4 surat. Oh, Bumling ceritanya alurnya seperti tadi. Wallah. Kemudian terakhir mungkin ya, dari Rizky Ilham Saputra, saya bertanya, di Quran ada periwayat yang berbeda-beda. Kalau nggak salah 7. Apa semua riwayat benar? Iya, semua riwayat. Kalau yang 7 itu benar semua. Begitu juga 10 riwayat benar semua, 10 qiraat ya. Benar semua. Dan itu beda dengan perbedaan teks Injil. Karena kalau dia perbedaan parah, perbedaan kata benar beda. Kalau Quran nggak cuma beda wadduha, wadduhu, wadduhe. Nggak ngaruh kan. Kalaupun ngaruh dikit, ngiri dikit seperti yukhadi'un, yakhdaun. Dikit ngaruhnya. Justru malah memperkaya. Arjulakum, arjulikum. Ayaktuluna wa yuktalun, ayuktalun wa yaktulun. Apalagi misalnya. Nunshizuha, nunshiruha, fatabayanu, fatasabbatu. Gitu aja. Wawaso, wa'auso. Jadi Ibrahim, Zakaria. Kayak gitu aja. Jadi bukan perbedaan yang maknawi banget. Malah justru itu jadi keindahan, juga membantu tafsir. Dan menariknya, saya sering bilang gini, kalau Quran ya 10 qiraat aja terjaga 10 sampai sekarang masih mutawatir, valid, ya, nggak berbeda. Tadi 10 yang terjaga, apalagi cuma 1. Itu justru membuktikan ya, justru Quran luar biasa. Jangankan 1, jagain 1 qiraat. 10 qiraatnya terjaga sampai sekarang. Sanadnya mutawatir. Ngerti nggak? Mas? Jadi justru adanya qiraat itu bukan bukti Quran tidak terjaga, justru itu bukti terjaga. Jangankan ya cuma 1, 10 aja terjaga. Mantap ya. Jadi perbedaan gitu. Jadi bukan perbedaan yang artinya kontradiktif atau perbedaan seperti Taurat Injil karena tidak ada sanad, karena tidak ada teks asli, dan karena dikarang-karang. Wallahu a'lam. Demikian bisa kita bahas pada siang hari ini di Indonesia dan pagi hari di Arab Saudi. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian, dan mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Teman-teman mohon saya ingatkan agar memaksimalkan bulan Ramadan untuk Al-Quran, dan tentu Quran luas maknanya, bisa tilawah, harus tilawah, ada sebagian waktu untuk tilawah, ada sebagian waktu teman-teman dengarkan pengajian, ada sebagian waktu teman-teman membaca buku Islam atau tafsir. Ya, usahakan terkait Quran atau terkait fikih puasa sebagai prioritas, walaupun boleh juga selain itu. Tentu ini variasi bagus bagi kita yang mungkin tidak kuat tilawah lama-lama. Ya, walaupun kalau kita lihat para ulama, mereka khatam banyak, yaitu karena mereka kuat tilawah lama-lama dan sudah terbiasa mentalnya seperti itu, lingkungan seperti itu. Ataupun kita, maka mungkin sehari-hari biasa saja, jangankan 1 juz per hari, ya mungkin ya setengahnya pun enggak, ya paling cuma 1 lembar atau 2 lembar, mungkin seperti itu. Mungkin maka di bulan Ramadan kita bertahap, nggak perlu ngoyo seharian penuh ngaji, nggak perlu, tapi yang penting seharian penuh berquran. Itu sebagian yang ngaji, sebagiannya baca, sebagian mendengarkan, dan alhamdulillah kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala dengan fasilitas yang banyak, nikmat ini.
untuk terus berquran, jangan lupa untuk tilawah, salat tarawih dan misalnya. Dijaga juga puasa dari hal-hal yang mengurangi pahala, dosa, hal-hal yang makruh dijaga. Dan ketika berada di rumah maka saya ingatkan untuk berbakti pada orang tua, jangan sampai beranggapan bahwa ketika berada di rumah itu tidak ada pahala, justru sebaliknya Anda bisa berpahala lebih gede daripada pahala Anda di kos-kosan mungkin, karena Anda bisa membantu orang tua langsung nyiapin buka, beresin piring dan nyuci saat sahur atau misalnya wallahu a'lam. Subhanallah nikah sudah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada Karna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kepada Ustadz Fajri yang sudah menyampaikan materi pada pertemuan ke-6. Dan insya Allah seperti biasa akan diadakan kuis setelah selesai sesi ini. Terima kasih juga atas kehadiran dan keistiqomahannya teman-teman semua. Semoga Allah terus memberikan kita keberkahan dan juga kesehatan dalam melaksanakan aktivitas di bulan Ramadan ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.